Sebelum mata terpejam nanti, coba tanyakan dalam hati, apakah kau akan menidurkan pikiranmu atau justru membelenggunya? Setiap malam, jutaan orang berusaha terlelap sementara pikirannya terus melaju tak henti. Kecemasan, persoalan yang tertunda, penyesalan, kegelisahan. Tubuh terbaring, namun jiwa tak kunjung tenang. Video ini bukan sekadar tuntunan, ia adalah pengingat, sebuah pesan stoik agar kau tak membawa beban ke atas kasur. Di sini kau tak akan jumpa kata-kata hampa atau motivasi semu. Yang akan kau temui adalah 25 ajaran abadi untuk melepas, menerima, dan merebut kembali kendali atas satu hal yang selalu menjadi milikmu, ketenangan jiwamu. Sebab beristirahat bukanlah kemewahan, melainkan tindakan bijaksana. Dan malam ini, kau berhak memejamkan mata dengan pikiran dan jiwa yang tenang. Tenang dulu. Sebelum kita lanjut, luangkan sejenak waktumu, buka kolom komentar dan tuliskan, mulai hari ini, aku akan menjadi versi baru diriku dan aku akan tidur dengan damai. Lalu mungkin kau bertanya, mengapa aku memintamu melakukan ini? Karena dengan mengucap dan menuliskannya, kau mendeklarasikannya, mengukirnya dalam benak dan alam bawah sadarmu. Dan di sanalah perubahan sesungguhnya dimulai. Ini bukan cuma sekadar kalimat, ini adalah janjimu pada dirimu sendiri. Maka tulislah sekarang dan mari kita mulai. 1. Pilihan akan ketenangan yang tak tergoyahkan. Di tengah lautan kehidupan, kerap kita merasa diri terbawa arus dan gelombang yang tak menentu arahnya. Stres, perasaan yang tajam dan tak kunjung reda, hadir bagai ombak besar yang siap menerpa dan menenggelamkan kita dalam pusarannya. Namun di balik kekacauan yang tampak ini, stoicisme menyampaikan sebuah kebenaran yang membebaskan. Ketenangan bukanlah keadaan yang hadir begitu saja atau muncul karena tiada masalah. Ia adalah pilihan yang tak tergoyahkan. Sebuah keputusan sadar, sebuah tindakan sengaja untuk menerima setiap momen apa adanya, bahkan saat dunia di luar tampak berantakan. Bayangkan Anda adalah nahoda sebuah kapal. Badai pasti akan datang. Itu tak terelakkan. Akan ada angin mengamuk, gelombang menggulung, dan kegelapan malam yang penuh ketidakpastian. Namun cara Anda menanggapi badai itu, cara Anda memegang kemudi, ketenangan yang Anda pertahankan saat mengamati cakrawala, semuanya sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Memilih ketenangan bukan berarti menyangkal adanya badai atau berpura-pura tidak merasakan kegelisahan dan kekhawatiran. Ini berarti mengakui perasaan-perasaan itu tanpa membiarkannya mengambil alih kendali kapal Anda, tanpa membiarkan diri terseret ke jurang. Ini adalah kemampuan untuk merasakan emosi, namun memilih untuk tidak dikendalikan olehnya. Pilihan ini berakar pada prinsip mendasar, bukan peristiwa luar yang mengganggu kita, melainkan penafsiran kita atas peristiwa tersebut. Sebuah panggilan telepon tak terduga, surel mendesak di menit akhir, komentar yang tak menyenangkan. Tak satu pun dari ini memiliki kekuatan untuk merampas kedamaian kita. Justru pikiran kitalah, dengan penilaian terburu-buru, harapan yang tak terpenuhi, dan ketakutan tersembunyi, yang memberi mereka kekuatan untuk menciptakan stres. Jika kita dapat belajar mengamati peristiwa-peristiwa ini dengan pikiran jernih, tanpa membebani mereka dengan lapisan penilaian atau emosi berlebihan, kita akan menyaksikan pengaruhnya memudar. Ketenangan ala Stoa adalah sikap proaktif, bukan reaksi pasif. Kita tidak menunggu keadaan sempurna untuk merasa tenang. Sebaliknya, kita memupuk ketenangan sebagai watak batin yang kita bawa kemanapun. Terlepas dari situasi, ia bagai sauh yang kita lemparkan jauh ke dasar lautan kesadaran, tetap teguh meski gelombang kehidupan menerpa. Sauh ini mengingatkan kita bahwa meski permukaan laut bergelora, di kedalaman, esensi kita tetap tak terganggu. Bayangkan seorang pejuang Stoa, bukan dia yang lari dari pertempuran, melainkan dia yang menghadapinya dengan pikiran tenang dan semangat tak tergoyahkan. Ini bukan soal menekan emosi, melainkan mengarahkannya dengan kebijaksanaan. Amarah mungkin bangkit, ketakutan mungkin muncul, tapi sang pejuang Stoa memilih untuk tidak membiarkan emosi-emosi ini mengendalikan tindakannya atau merampas kedamaian jiwanya. Tarik napas dalam, nilai situasi, lalu bertindaklah berdasarkan nalar, bukan dorongan hati. Inilah pilihan ketenangan yang tak tergoyahkan, kemampuan untuk merespons hidup dari ruang kekuatan batin, alih-alih bereaksi dari tempat kerapuhan. Setiap malam sebelum terlelap, kita punya kesempatan untuk membuat pilihan ini. Kita bisa
meninjau ulang hari yang telah dilalui dan membiarkan ketegangan menguap bersama hembusan napas. Atau kita bisa memilih untuk melepaskannya, mengakui bahwa yang telah terjadi sudah menjadi masa lalu dan yang akan datang belum tiba. Ini adalah momen pelepasan sadar, melepas segala yang tak lagi berguna, agar kita dapat menyambut tidur yang damai. Pilihan ini bukan peristiwa sekali saja, melainkan praktik harian, disiplin jiwa yang kian mengakar dengan setiap pengulangan. Dengan memilih ketenangan, kita bukan hanya meningkatkan kualitas tidur, tetapi mengubah kualitas seluruh hidup kita, menemukan keteduhan bahkan di sudut-sudut tersulit perjalanan hidup. Ini adalah komitmen pada diri sendiri, sebuah ikrar sunyi untuk menjaga kedamaian batin sebagai harta terbesar yang kita miliki. 2. Di manakah letak kendali yang sesungguhnya? Dalam pencarian tak henti akan kehidupan tanpa stres, kita sering mendapati diri kita berjuang melawan angin, berusaha membentuk dunia luar sesuai keinginan kita. Kita frustrasi oleh kemacetan, lalu lintas, kesal dengan keputusan orang lain. Kita cemas oleh peristiwa yang sepenuhnya berada di luar jangkauan kita. Perjuangan ini, meski dilakukan dengan niat baik, justru menjadi sumber penderitaan besar karena kita menginvestasikan energi di tempat yang salah, di mana kendali sejati tidak berada. Stoicisme dengan kebijaksanaan yang dalam dan praktis mengajak kita pada pemeriksaan jujur. Di mana sesungguhnya kekuatan kita berada? Jawabannya ternyata sederhana sekaligus membebaskan. Kendali sejati hanya terletak pada persepsi, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Segala hal lain, jaringan luas peristiwa eksternal, pendapat orang lain, cuaca, masa lalu dan masa depan, semuanya berada di luar lingkup pengaruh langsung kita. Hidup bagaikan menghadirkan dua lingkaran, satu kecil dan terang di tengah, mewakili area di mana kita memiliki kendali penuh, dan satu lagi jauh lebih besar, serta menyebar, mencakup segalanya di sekelilingnya. Kedamaian ditemukan dengan memusatkan perhatian dan energi kita hanya pada lingkaran dalam. Bayangkan sebuah situasi yang menimbulkan stres. Mungkin itu tenggat waktu proyek, sikap rekan kerja, atau berita yang mengkhawatirkan. Jika Anda berhenti sejenak untuk menganalisis, bisakah Anda mengendalikan tenggat waktu itu sendiri, atau sikap rekan kerja, atau peristiwa dunia? Dalam kebanyakan kasus, jawabannya adalah tidak. Tapi yang bisa Anda kendalikan adalah cara Anda menafsirkan tenggat waktu itu, bagaimana Anda menanggapi sikap rekan kerja, dan bagaimana Anda memilih untuk bereaksi terhadap berita tersebut. Anda dapat mengendalikan upaya, persiapan, kebaikan, kepedulian, dan perspektif Anda. Perbedaan mendasar inilah inti dari filsafat Stoa dan kunci untuk menghilangkan stres. Ketika kita mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, pada dasarnya kita sedang melawan realitas itu sendiri. Ini adalah pertempuran yang kalah sebelum dimulai, dan kelelahan mental yang dihasilkannya sangat besar. Sebaliknya, ketika kita mengarahkan perhatian pada apa yang bisa kita kendalikan, kita mendapatkan kembali rasa keagenan dan kekuatan pribadi. Kita berhenti menjadi korban pasif keadaan dan beralih menjadi arsitek kedamaian kita sendiri. Praktik perbedaan ini diterjemahkan menjadi sebuah pertanyaan konstan yang kita ajukan pada diri sendiri. Apakah ini berada dalam kendali saya? Jika jawabannya tidak, maka jawaban Stoa sederhana: lepaskan. Bebaskan pikiran Anda dari beban yang tak terkendali. Jika jawabannya ya, maka pendekatannya adalah menjadi jelas. Tindakan bermartabat apa yang bisa saya ambil saat ini? Pendekatan praktis ini mencegah kelelahan akibat kekhawatiran tak berguna dan mengarahkan kita pada tindakan yang bermakna dan produktif. Dengan menerapkan ini sebelum tidur, kita bisa melakukan inventarisasi mental dari kekhawatiran hari itu. Untuk hal-hal di luar kendali kita serahkan dan lepaskan, menyadari bahwa mengkhawatirkannya sama sia-sianya dengan mencoba menghentikan hujan dengan tangan kita. Untuk hal-hal yang berada dalam kendali kita hadapi dengan rencana atau niat jelas untuk hari berikutnya, lalu kita tinggalkan untuk beristirahat, percaya pada kemampuan kita untuk menghadapinya. Kita tidak membawa serta beban hal-hal yang tak bisa kita ubah ke tempat tidur, melainkan ketenangan pikiran, karena telah melakukan apa yang ada dalam kemampuan kita, serta kebijaksanaan untuk menerima sisanya.
Kebijaksanaan ini bukanlah tindakan kepasifan atau ketidakpedulian, melainkan pelepasan aktif. Ini membebaskan kita untuk berkonsentrasi pada area pengaruh kita, karakter, kebajikan, dan respons kita. Dengan mengenali di mana kendali sejati berada, kita melengkapi diri dengan alat ampuh untuk menavigasi lautan kehidupan yang bergolak dengan ketenangan mendalam, mengetahui bahwa apapun yang dunia berikan, kekuatan pikiran dan kemurnian niat kita tetap tak tertembus. Dalam kebenaran inilah kita menemukan istirahat sejati dan janji akan malam yang lebih tenang. 3. Sifat kecemasan yang tidak kekal. Saat kita terseret dalam pusaran stres, kita sering merasa kesedihan adalah teman yang konstan, bayangan gelap yang mendekati tanpa rencana untuk pergi. Pikiran kita, dalam upayanya melindungi, cenderung melekat pada masalah, memperbesarnya dan memproyeksikannya ke masa depan yang tak pasti, menciptakan ilusi bahwa ketidaknyamanan ini abadi, beban yang tak kunjung usai. Namun stoicisme mengajak kita merenungkan sifat penderitaan yang fana. Filsafat ini mengingatkan kita bahwa, seperti segala hal dalam hidup, rasa sakit emosional juga bersifat sementara, bagaikan awan yang berlalu di langit. Bayangkan Anda sedang memperhatikan sungai. Airnya mengalir tanpa henti, membawa serta daun-daun, ranting, dan kadang sampah. Namun sungai tak pernah berhenti bergerak. Air yang Anda lihat saat ini, sekejap kemudian sudah digantikan oleh air yang baru. Begitu pula emosi kita, bahkan yang paling kuat dan tidak nyaman, ibarat air itu. Datang dan perginya silih berganti. Kesedihan, kecemasan, frustrasi, semuanya punya siklus hidup. Mereka lahir, memuncak, lalu perlahan menghilang, digantikan oleh keadaan lain. Masalah muncul ketika kita berusaha menghentikan aliran ini, dengan berpegang pada emosi seolah-olah ia adalah bagian tetap dari diri kita. Pemahaman ini sangat penting agar kita tidak membawa stres ke tempat tidur. Saat pikiran mulai berkubang dalam kekhawatiran hari ini, kita cenderung percaya bahwa perasaan tertekan ini akan berlangsung hingga pagi atau bahkan lebih lama. Namun kenyataannya, tidak ada kondisi emosional yang abadi. Penderitaan yang Anda rasakan saat ini hanyalah manifestasi sementara dari pikiran Anda, dipengaruhi oleh persepsi dan pola pikir. Itu bukanlah cap permanen pada jiwa, bukan kutukan yang tak berujung. Kaum Stoa memahami hidup sebagai aliran pengalaman yang terus bergerak, melekat pada keadaan apapun, baik senang maupun susah, berarti melawan kodrat alamiah kehidupan. Dengan menyadari bahwa kesedihan itu tidak kekal, kita melucuti kekuatannya. Kita tak lagi menjadikannya musuh yang tak terkalahkan, melainkan tamu sementara. Kita bisa mengamatinya, merasakannya, tanpa harus sepenuhnya menjadi satu dengan perasaan itu. Itu hanyalah perasaan, bukan definisi diri. Cara pandang ini memungkinkan kita menjaga jarak sehat dari emosi yang mengganggu. Alih-alih tenggelam sepenuhnya dalam gelombang kecemasan, kita bisa mengamatinya dari pinggir pantai, mengakui kehadirannya tanpa membiarkannya menyeret kita. Kita ingatkan diri, perasaan ini akan berlalu, kekhawatiran hari ini akan digantikan oleh hal lain, atau perlahan memudar seiring waktu. Ini adalah bentuk keyakinan pada proses alami kehidupan dan pikiran. Sebelum menutup mata, kita bisa melatih pelepasan ini. Jika ada kegelisahan yang menetap, kita bisa mengenalinya, lalu berkata dalam hati, kekhawatiran yang kurasakan ini bersifat sementara, ia akan pergi. Kita tak memberinya energi dengan terus memikirkannya, tak mengundangnya menginap semalam. Sebaliknya, kita bayangkan ia sebagai daun yang dihanyutkan sungai, atau awan yang lenyap di cakrawala. Dengan setiap tarikan napas, kita melepaskan cengkeramannya sedikit demi sedikit, membiarkan pikiran menjadi tenang dan siap untuk beristirahat. Memahami sifat fana kesedihan bukan berarti menekan atau menyangkalnya, melainkan menerima bahwa ia tidak kekal, dan dengan demikian mengambil kembali kekuatan yang selama ini ia rampas. Ini adalah undangan untuk bersikap sabar terhadap diri sendiri, berbelas kasih atas perjuangan yang kita alami, dan percaya bahwa ketenangan selalu akan kembali. Dengan merangkul kebenaran ini, kita melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan, membiarkan ketenangan yang merupakan sifat asli kita kembali muncul, dan tidur kita pun kembali dipeluk janji pembaruan. Sebab penderitaan hanyalah seorang pengunjung, bukan penghuni tetap di rumah jiwa kita. 4.
Merangkul apa yang tidak dapat kamu ubah. Dalam perjalanan hidup, kita bertemu begitu banyak rintangan dan tantangan. Sebagian mudah dibentuk, tunduk pada pengaruh dan tindakan kita. Namun sebagian lain hadir bagai gunung yang tak tergoyahkan, menghadang di jalur kita. Sumber utama penderitaan dan stres yang menyusup ke malam hari kita seringkali adalah perlawanan terhadap hal-hal yang tak bisa kita ubah. Stoicisme dengan kebijaksanaannya yang dalam tidak mengajak kita pada kepasifan, tetapi pada suatu bentuk penerimaan yang aktif dan membebaskan, merangkul apa yang berada di luar kendali kita. Pelukan ini bukanlah kekalahan, melainkan kecerdasan strategis. Ini tentang menyadari di mana batas pengaruh kita berakhir dan di mana kekuasaan yang tak terelakkan dimulai. Berusaha mengubah yang tak bisa diubah ibarat memukul tembok batu dengan tangan kosong. Yang ada hanyalah rasa sakit, frustrasi, dan kelelahan. Sebaliknya, ketika kita menerima apa yang tak dapat diubah, kita melepaskan energi mental dan emosional yang sebelumnya terkuras dalam pergulatan sia-sia. Energi itu kemudian bisa dialihkan kepada hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi. Sikap, tindakan, dan perspektif kita. Bayangkan tentang cuaca. Kita bisa berharap hari cerah untuk acara penting, tetapi jika hujan turun, kita tak bisa menghentikannya. Pilihannya, mengeluh dan kesal, atau menerimanya, lalu mencari cara untuk menikmati hari itu. Meski hujan, atau bahkan justru karenanya. Hujan sendiri tak punya kuasa merusak harimu, hanya perlawananmu yang memiliki kekuatan itu. Begitu pula, banyak peristiwa yang membuat kita stres, tindakan orang lain di masa lalu, keputusan penguasa, kondisi ekonomi global, bahkan berlalunya waktu. Itu semua bagai hujan, mereka adalah bagian dari hidup sebagaimana adanya. Menerima bahwa kita tak bisa mengubahnya adalah sebuah latihan ketidakmelekatan. Bukan berarti tak peduli, melainkan memahami bahwa realitas tertentu memang bagian dari struktur kehidupan. Ini tentang melepaskan keinginan bahwa segala sesuatu harus berbeda dari apa adanya. Saat kita melepaskan kebutuhan itu, cengkeraman stres pun mengendur, pikiran berhenti melawan, dan mencari ruang tenang, tempat di mana kita bisa benar-benar beristirahat. Penerimaan semacam ini memungkinkan kita hidup selaras dengan realitas, alih-alih terus-menerus berkonflik dengannya. Ini adalah kebijaksanaan radikal yang mengatakan, bila sesuatu tak dapat diubah, satu-satunya tindakan masuk akal adalah beradaptasi dan mencari jalan terbaik dalam batasannya. Ini bukan berarti kita tak boleh mencari solusi kreatif atau memperjuangkan keadilan dalam hal-hal yang masih bisa diubah. Ini tentang membedakan kapan perjuangan itu sia-sia dan kapan ia menjadi investasi energi yang bijaksana. Sebelum tidur, saat meninjau hari yang telah dilalui, coba identifikasi kekhawatiran yang masih tersisa meski sudah berusaha. Mungkin ada sesuatu di dalamnya yang berada di luar kendalimu. Jika iya, izinkan dirimu untuk melepaskannya. Kamu tak harus menyelesaikan semuanya dalam pikiran sebelum terlelap. Dengan mengakui bahwa ada aspek yang tak bisa diubah, kamu membebaskan diri dari kewajiban untuk terus-menerus memutarnya dalam kepala. Ini seperti tindakan penyerahan diri secara sadar, mengalihkan beban kepada kekuatan yang lebih besar, entah itu takdir, alam, atau sekadar kompleksitas hidup yang memang ada. Dengan merangkul apa yang tak dapat kamu ubah, kamu menciptakan ruang mental yang tenang dan ketahanan diri. Kamu tak lagi mudah goyah oleh badai eksternal karena telah membangun tempat perlindungan internal yang tak tertembus. Kedamaian tidak hadir karena masalah hilang, melainkan lewat transformasi hubunganmu dengan masalah tersebut. Dan dengan kedamaian itu, malam berubah menjadi surga istirahat yang sejati, bebas dari gema pertempuran dan kekhawatiran yang sia-sia. 5. Kekuatan nalar yang tenang. Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering mendapati diri terseret oleh impuls, reaksi emosional, dan keputusan terburu-buru. Stres kerap tidak lebih dari buah pikiran kita yang bertindak tanpa kendali, membiarkan diri terhanyut arus pikiran negatif atau desakan situasi. Namun dalam stoikisme, tersedia sebuah alat perkasa, sebuah mercusuar di tengah kegelapan, kekuatan nalar yang tenang. Ini bukan logika yang dingin dan tanpa perasaan, melainkan kemampuan yang terasa untuk mengamati, menilai, dan merespons kehidupan dari tempat yang jernih dan teduh. Bahkan ketika
dunia sekitar tampak kacau. Nalar yang tenang adalah kemampuan untuk mengambil jarak sejenak dari gelombang emosi pertama agar logika dan perspektif dapat memegang kendali. Saat situasi menegangkan muncul, respons naluriah kita seringkali adalah ketakutan, kemarahan, atau kecemasan. Nalar yang tenang mengajak kita untuk berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan bertanya pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa fakta yang ada? Apa yang benar-benar berada dalam kendali saya dalam situasi ini? Ini adalah praktik pengamatan diri, mempertanyakan interpretasi kita sendiri sebelum ia mengeras menjadi kebenaran mutlak. Bayangkan Anda menerima pesan teks tak terduga yang terkesan mendesak dan negatif. Respons pertama Anda mungkin waspada. Jantung berdebar, pikiran mulai membayangkan skenario terburuk. Disinilah kekuatan nalar yang tenang muncul. Alih-alih langsung menyerah pada reaksi, Anda berhenti. Anda bertanya, apakah saya sudah memiliki semua informasi? Apakah saya langsung melompat ke kesimpulan? Apa penilaian yang paling rasional? Apa yang bisa saya lakukan saat ini? Mungkin jawabannya adalah menunggu, meminta kejelasan lebih lanjut, atau menyadari bahwa urgensi itu sebenarnya adalah tekanan yang kita ciptakan sendiri. Praktik menerapkan nalar yang tenang sangat penting untuk mencegah stres terbawa ke tempat tidur. Banyak kecemasan yang menyerang di malam hari adalah hasil dari pikiran yang tidak rasional atau berlebihan. Nalar yang tenang memampukan kita untuk membongkar konstruksi mental ini. Ia membantu kita melihat masalah sebagaimana adanya, bukan seperti yang dibesar-besarkan oleh pikiran cemas, yang mengubah ketidaknyamanan kecil menjadi bencana besar jika nalar kita tidak turun tangan untuk menempatkannya dalam perspektif. Kaum Stoa memandang nalar sebagai kemampuan tertinggi, anugerah yang memampukan kita membedakan dan menjalani hidup dengan tenang dan bermartabat. Ini bukan tentang menghapus emosi, karena itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Ini tentang membimbing emosi dengan kebijaksanaan, tidak membiarkan diri dikendalikan, tetapi menggunakan nalar untuk memahami, memvalidasi, lalu memutuskan respons yang selaras dengan kedamaian batin dan nilai-nilai kita. Pada akhirnya, luangkan waktu untuk meninjau setiap kekhawatiran yang mencengkeram pikiran. Lalu serahkan pada pemeriksaan nalar yang tenang. Tanyakan, apakah kekhawatiran ini benar-benar berdasar? Adakah solusi logis? Apakah saya membesar-besarkan masalah? Apakah saya mengkhawatirkan sesuatu yang sudah terjadi dan tak bisa diubah? Atau sesuatu yang belum terjadi dan mungkin tak akan pernah terjadi? Dengan menerapkan cahaya nalar yang tenang, Anda akan menyaksikan betapa banyak kecemasan yang menguap karena fondasinya rapuh. Kekuatan nalar yang tenang adalah otot yang menguat seiring latihan. Semakin sering Anda melatihnya, semakin alamiah Anda merespons tantangan hidup dengan tenang dan jelas. Anda akan menjadi pengamat pikiran sendiri, mampu membedakan antara kebenaran dan ilusi yang kadang diciptakan oleh pikiran. Dan setiap kali Anda menolak membawa stres ke tempat tidur dengan menerapkan nalar yang tepat pada kekhawatiran, Anda semakin mendekati keadaan damai yang mendalam dan langgeng. Itulah kekuatan nalar yang tenang. Ia membebaskan kita dari belenggu penderitaan yang kita ciptakan sendiri. 6. Melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia. Dalam simfoni kehidupan modern, kebisingan telah menjadi suatu keniscayaan yang selalu hadir. Notifikasi bersahutan, deras informasi yang tak putus, pandangan orang lain, serta tuntutan masyarakat yang tiada henti. Kebisingan duniawi ini tak cuma mengusik konsentrasi di siang hari, tapi acapkali menyelinap ke benak kita kala malam tiba, menghalangi kita meraih istirahat yang kita dambakan. Stoicisme lewat penekanannya pada ketenangan jiwa menawarkan sebuah praktik berharga, seni melepas. Sebuah cara untuk membebaskan perhatian kita dari hal-hal yang tak menyumbang pada kedamaian kita. Keterlepasan bukanlah sikap acuh tak peduli atau penolakan terhadap dunia, melainkan pembebasan sadar dari desakan dunia untuk menuruti harapan kita. Ini tentang menyadari bahwa sebagian besar kebisingan luar dan gejolak batin yang ditimbulkannya berada di luar kendali langsung kita. Berusaha membungkam setiap sumber gangguan dari luar adalah upaya yang sia-sia. Namun kita bisa belajar untuk tetap tenang dengan tidak mengizinkan kebisingan itu mempengaruhi kita secara internal.
Bayangkan berita, setiap hari kita dibanjiri longsoran informasi seringkali syarat dengan hal-hal negatif. Bila kita berpegang pada setiap headline, setiap krisis, setiap konflik, mustahil kita tidak merasa terbebani. Keterlepasan dalam konteks ini berarti secara sadar memilih apa yang kita berikan perhatian dan berapa lama kita melakukannya. Ini tentang paham bahwa kita bisa tetap terinformasi tanpa harus terbawa emosi oleh setiap peristiwa. Kita bisa berbelas kasih tanpa memikul beban seluruh dunia. Prinsip yang sama berlaku untuk pendapat orang lain. Seringkali stres muncul karena kita risau akan penilaian orang tentang kita, atau karena butuh validasi dari luar. Kebisingan berupa kritik, penilaian, bahkan pujian bisa menjadi pengalih yang menjauhkan kita dari pusat diri sendiri. Melepaskan diri dari pendapat orang bukan berarti mengabaikan masukan yang membangun, melainkan membebaskan diri dari tirani apa kata orang. Kebebasan sejati terletak pada kesadaran bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Menjelang tidur, keterlepasan ini menjadi krusial. Inilah waktunya melepaskan dunia dalam segala bentuknya. Mematikan layar tentu, tapi juga mematikan layar mental yang terus memutar interaksi hari ini, percakapan yang tertunda, atau skenario masa depan. Inilah momen untuk melepas ekspektasi orang lain terhadap kita, maupun ekspektasi yang kita bebankan pada diri sendiri berdasarkan standar eksternal. Cobalah memvisualisasikan kebisingan duniawi bagaikan awan yang berlalu di langit. Anda bisa menyaksikannya, mengakui kehadirannya, tapi Anda tidak melekat padanya. Anda membiarkannya pergi. Tindakan melepas ini sungguh membebaskan. Ini memungkinkan Anda mengambil kembali kedaulatan atas ruang mental Anda. Anda bukan lagi penerima pasif setiap rangsangan, melainkan penjaga yang sadar akan ketenangan diri sendiri. Dengan melepaskan diri dari hiruk-pikuk duniawi, kita memasuki keadaan tenang di dalam batin, sebuah perlindungan di mana kita bisa mendengar suara kita sendiri, nalar kita, dan kebijaksanaan kita. Dalam kesunyian inilah kita menemukan kedamaian sejati yang memungkinkan kita beristirahat dengan nyenyak. Dengan melatih keterlepasan, tak hanya tidur kita lebih berkualitas, tapi kita juga hidup dengan rasa kebebasan yang lebih besar. Kita tak mudah terseret arus luar dan lebih tertambat pada kebenaran internal kita sendiri. Ini pengingat bahwa kedamaian sejati bukan terletak pada tiadanya kebisingan, melainkan pada kemampuan untuk tak terganggu olehnya. 7. Jika ketenangan pikiran adalah pelabuhan yang kita dambakan di kala senja, terlebih saat stres mengancam merenggut mimpi-mimpi kita. Seringkali kita berkelana mencari jawaban di luar, pelarian, gangguan, atau harapan kosong bahwa masalah akan sirna dengan sendirinya. Namun, stoicisme menawarkan sebuah jalan yang lebih dalam dan abadi menuju kedamaian, dengan menjadikan kebajikan sebagai benteng perlindungan kita. Bagi para penganut Stoa, kebajikan bukanlah sekadar konsep moral yang mengambang, melainkan wujud kehidupan tertinggi, sebuah perkembangan jiwa manusia yang terwujud melalui kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Dan dalam kesetiaan kita pada nilai-nilai inilah, kita menemukan ketenangan yang tak tergoyahkan, yang memungkinkan kita menyambut malam dengan jiwa yang tenang. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah istana, dan setiap tindakan bajikmu adalah bata yang kau tambahkan ke dindingnya, memperkokohnya menghadapi badai di luar. Saat kau hendak beristirahat di malam hari, pandanglah kembali harimu. Jika engkau telah bertindak dengan bijaksana, mengambil keputusan berdasarkan nalar, dengan keadilan, memperlakukan sesama secara setara, dengan keberanian menghadapi tantangan tanpa gentar, dan dengan kesederhanaan menjaga keseimbangan serta pengendalian diri, maka istana batinmu akan terasa aman dan tentram. Dalam banyak kesempatan, kecemasan dan stres muncul dari konflik batin, dari jurang pemisah antara apa yang kita yakini harus dilakukan dan apa yang benar-benar kita lakukan. Jika kita bertindak melawan nilai-nilai terdalam kita, atau terbawa oleh amarah, keserakahan, atau ketakutan, wajar jika pertentangan ini menjelma menjadi kegelisahan di penghujung hari. Pikiran tak dapat beristirahat ketika masih ada utang kesadaran yang belum dilunasi pada diri sendiri. Sebaliknya, ketika kita telah menjalani hari selaras dengan kebajikan, muncul perasaan utuh dan konsistensi. Apapun yang terjadi di luar, jika kita telah merespons dengan versi
terbaik dari diri kita? Jika kita setia pada prinsip, maka terciptalah rasa puas dan damai yang mendalam. Kedamaian ini tidak bergantung pada hasil peristiwa, melainkan pada kualitas tindakan dan kemurnian niat kita. Inilah ketenangan pikiran yang lahir dari keyakinan bahwa kita telah berbuat benar sesuai kemampuan kita. Sebelum beranjak tidur, luangkan sejenak untuk melakukan tinjauan stoa atas harimu. Bukan untuk mencambuk diri atas kesalahan, tetapi untuk merefleksikan tindakan-tindakanmu. Apakah kau bertindak bijak dalam keputusan, adil dalam interaksi, berani menghadapi kesulitan, dapat menahan amarah dan keinginan? Di mana kau gagal, akui kekeliruan itu tanpa menghakimi berlebihan. Belajarlah dan buatlah tekad untuk berbuat lebih baik esok. Di mana kau berhasil, rayakan kemenangan sunyumu. Tinjauan ini bukanlah beban tambahan, melainkan sebuah ritual pemurnian mental. Dengan meninjau dan memproses tindakan kita dalam terang kebajikan, kita melepaskan belenggu rasa bersalah dan penyesalan yang mungkin mengintai. Ini memungkinkan kita merelakan ketidaksempurnaan hari ini dengan keyakinan bahwa kita berada di jalan perbaikan yang terus-menerus. Sebuah pengingat bahwa nilai kita tidak terletak pada kesempurnaan, tetapi pada upaya tiada henti untuk hidup dalam kebajikan. Dengan menjadikan kebajikan sebagai tempat perlindungan di kala malam, kau tidak hanya menjamin tidur yang lebih nyenyak, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna dan tangguh. Kau menjadi arsitek kedamaian batinmu sendiri, sebuah kedamaian yang tak mudah goyah oleh gejolak dunia luar, karena ia berakar pada kokohnya karaktermu. Malam pun menjelma menjadi ruang peneguhan, bukan pelarian, sebuah penguatan akan komitmenmu menjalani hidup. 8. Menerapkan ketidakacuhan selektif. Kehidupan ini bagai permadani luas yang tak henti dihujani beragam rangsangan, kekhawatiran besar kecil, keinginan sesaat, opini orang lain, serta peristiwa-peristiwa remeh yang meski tak signifikan, tetap menuntut perhatian kita. Stoicisme menawarkan sebuah alat yang halus namun ampuh, ketidakpedulian selektif. Ini bukan bentuk apatis, melainkan disiplin sadar untuk mengarahkan perhatian dan energi hanya pada hal-hal yang benar-benar penting, sambil membiarkan sisanya berlalu tanpa menggoyahkan ketenangan kita. Bayangkan pikiran Anda sebagai taman. Jika setiap benih kekhawatiran dan gulma gangguan dibiarkan tumbuh, taman itu akan menjadi kacau. Ketidakpedulian selektif adalah seni menjadi tukang kebun bijak yang dengan cermat memilih apa yang akan ditanam dan apa yang akan diabaikan. Kita perlu menyadari bahwa tidak semua yang terjadi pada kita atau semua yang kita dengar memiliki bobot dan makna yang sama. Beberapa hal seperti kesehatan atau kekayaan memang disukai, sementara yang lain, seperti penyakit atau kemiskinan, tidak disukai. Namun tidak satu pun dari hal-hal ini yang secara langsung memengaruhi kebajikan atau kedamaian batin kita. Konsep ini sangat relevan dalam situasi sehari-hari yang sering memicu stres, terutama di malam hari. Gangguan kecil sepanjang hari, komentar tak menyenangkan dari rekan, rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, atau barang yang hilang, pikiran kita cenderung melekat pada hal-hal semacam ini, membesar-besarkannya, dan memberikan signifikansi yang sebenarnya tidak mereka miliki. Ketidakpedulian selektif mengajak kita untuk bertanya, apakah ini benar-benar penting bagi karakter saya? Untuk tujuan hidup saya? Apakah ini berkontribusi pada pertumbuhan atau ketentraman saya? Jika jawabannya tidak, maka langkah terbaik adalah melepaskannya. Misalnya, saat seseorang melontarkan kritik tak berdasar, ketidakacuhan selektif memungkinkan kita untuk tidak menginternalisasi penilaian tersebut. Kita menyadari bahwa pendapat orang lain adalah miliknya, bukan cerminan realitas kita. Dengan demikian, kita tidak memberikannya kekuatan untuk memengaruhi suasana hati atau citra diri. Demikian pula, ketika dihadapkan pada peluang yang tidak selaras dengan nilai-nilai kita, atau yang meminta pengorbanan berlebihan, ketidakpedulian selektif memungkinkan kita untuk menolak dengan tenang, tanpa terbebani oleh tekanan untuk memenuhi semua ekspektasi atau menyenangkan semua orang. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali hari Anda. Terapkan latihan ketidakpedulian selektif. Hal-hal apa yang sempat mengganggu atau mengkhawatirkan Anda, padahal tidak benar-benar berdampak pada kesejahteraan atau kebajikan Anda? Mungkin kemacetan, antrian panjang, atau gangguan kecil di pekerjaan.
Identifikasi hal-hal itu, lalu lepaskan dengan napas dalam. Sadari bahwa Anda bisa bersikap acuh terhadap daya ganggu mereka. Jangan berikan mereka hak istimewa untuk menguasai pikiran Anda di saat seharusnya Anda beristirahat. Latihan ini bukanlah tindakan egois, melainkan upaya pelestarian energi mental. Dengan memilih untuk tidak peduli pada hal-hal sepele atau di luar kendali, Anda membebaskan ruang berharga dalam pikiran untuk hal-hal yang sungguh penting. Nilai-nilai hidup, tindakan berbudi luhur, pertumbuhan pribadi, dan kemampuan Anda meraih kedamaian. Ini adalah cara untuk menyatakan kedaulatan atas ruang batin Anda sendiri. Sebuah pengingat bahwa Andalah yang memutuskan pikiran dan kekhawatiran mana yang layak menemani Anda di tempat perlindungan malam Anda. 9. Menjadi jangkar yang tak tergoyahkan. Di tengah turbulensi pasang surut kehidupan, pikiran kita sering terseret ke dua arus utama, menuju masa lalu dengan segala penyesalan dan nostalgia, atau terbang ke masa depan dengan segudang kecemasan dan harapan. Jarang sekali, jika tidak kita latih dengan sengaja, kita menambatkan diri dengan kokoh pada satu-satunya momen yang sungguh-sungguh kita miliki saat ini. Stres dalam banyak hal adalah buah dari penyimpangan mental ini. Saat kesadaran kita mengembara jauh dari kini, stoicisme mengajak kita untuk kembali lagi dan lagi ke momen ini. Untuk menyadari bahwa masa kini adalah tempat perlindungan teraman kita, jangkar yang teguh menghadapi badai kekhawatiran. Bayangkan, masa lalu bagai jalan yang telah terlampaui, sementara masa depan adalah jalan yang bahkan belum dibangun. Kita tak bisa mengubah satu langkah pun yang sudah diayun atau berjalan di atas jalur yang belum terwujud. Satu-satunya tanah kokoh di bawah kaki kita adalah di sini. Napas ini, kata ini, perasaan ini. Namun, berapa sering kita menyadari di penghujung hari bahwa pikiran kita kembali mengunyah diskusi masa lalu atau mengantisipasi kesulitan masa depan. Kita merampas ketenangan masa kini, sekaligus impian kita sendiri. Berlabuh di saat ini bukanlah pelarian dari kenyataan, melainkan penerimaan yang radikal terhadapnya. Ini tentang menyadari bahwa setiap momen mengandung semua yang kita butuhkan untuk bertindak bajik dan menemukan kedamaian. Ketika pikiran kita terpusat pada saat ini, kekhawatiran akan apa yang telah terjadi atau yang akan datang pun kehilangan cengkeramannya. Kecemasan akan masa depan memudar ketika kita menyadari bahwa masa depan hanyalah rangkaian momen hadiah yang belum tiba, dan kemampuan kita menghadapinya bergantung pada cara kita menjalani saat ini. Praktik stoik ini mengundang kita untuk mengamati dengan sadar pengalaman kita di saat ini. Saat makan, makanlah. Saat berjalan, berjalanlah. Saat berbicara, berbicaralah sepenuhnya. Dan saat bersiap tidur, bersiaplah sepenuhnya untuk tidur. Setiap aktivitas, betapapun sederhana, menjadi kesempatan untuk berlabuh, merasakan tekstur bantal, irama napas sendiri, ketenangan yang merambat dalam tubuh. Dengan begitu, kita mencabut rumput subur tempat stres tumbuh, pikiran yang melayang tanpa kendali. Sebelum beranjak tidur, penjangkaran di masa kini menjadi sangat penting. Jika pikiran mulai melaju kencang, membayangkan tugas esok atau peristiwa tak menyenangkan hari ini, bawa ia kembali. Kenali pikiran itu tanpa menghakimi, lalu alihkan perhatian pada sensasi tubuh, pada suara-suara tenang malam, pada kebenaran sederhana. Anda ada di sini, sekarang. Anda bisa menggunakan napas sebagai jembatan menuju kekinian. Rasakan setiap tarikan dan hembusan, biarkan pikiran menyelaraskan diri dengan irama alami tubuh. Saat ini, secara paradoks, adalah satu-satunya tempat di mana kita bisa bertindak. Ia adalah titik tumpu satu-satunya untuk perubahan. Dengan fokus padanya, kita mengambil kembali kekuatan kita. Kita membebaskan diri dari beban masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang belum pasti. Kita pun menyadari bahwa hidup pada intinya terjadi di momen ini. Dengan menjadikan momen ini sebagai jangkar yang teguh, malam berubah menjadi ruang damai dan pembaruan, bukan medan pertempuran mental. Disinilah impian menemukan jalannya dan pikiran akhirnya mendapatkan istirahat yang sesungguhnya. 10. Persepsi sebagai perancang kedamaian. Kita sering mengira dunia luar yang menentukan suasana hati kita, bahwa peristiwa dan situasi adalah pembentuk kebahagiaan atau penderitaan kita. Bila sesuatu yang buruk terjadi, kita merasa buruk. Bila sesuatu yang baik terjadi, kita merasa baik. Namun stoicisme menunjukkan sebuah kebenaran yang dalam dan membebaskan.
Bukan peristiwa itu sendiri yang mengganggu kita, melainkan cara kita memandangnya. Pikiran kita lah dengan narasi, interpretasi, penilaian, serta pendapatnya yang sesungguhnya menciptakan kedamaian atau penderitaan kita. Bayangkan dua orang mengalami peristiwa yang sama. Misalnya, hujan yang turun tiba-tiba. Satu orang mungkin menggerutu, merasa frustrasi, dan melihat hujan sebagai penghalang yang mengacaukan rencananya. Yang lain mungkin menemukan keindahan dalam rintik hujan, kesegaran udara, serta memandangnya sebagai peluang untuk menikmati ketenangan di dalam rumah. Hujannya sama, tetapi pengalaman batin mereka berbeda. Perbedaannya bukan pada peristiwanya, melainkan pada persepsi masing-masing individu terhadapnya. Pemahaman ini adalah pilar kebebasan ala Stoa. Jika kita bisa belajar menelaah dan jika perlu membingkai ulang persepsi kita, kita akan memperoleh kekuatan besar atas dunia batin kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita memilih memandangnya, cara kita memilih menafsirkan maknanya dalam hidup. Disinilah kunci untuk melucuti stres sebelum ia sampai ke tempat tidur kita. Saat kita menghadapi situasi yang memicu kecemasan, kecenderungan pertama pikiran kita adalah mencapnya sebagai buruk, mengerikan, atau tidak adil. Label-label ini, begitu ditempelkan, bertindak sebagai filter yang mewarnai seluruh pengalaman kita. Stoicisme mengajak kita untuk mempertanyakan cap-cap tersebut. Apakah ini benar-benar buruk atau sekadar sebuah peristiwa? Apakah ini mengerikan atau hanya sebuah tantangan? Dengan melepaskan penilaian yang syarat emosi, kita melihat situasi dengan lebih jernih dan objektif. Praktik memandang persepsi sebagai perancang kedamaian melibatkan beberapa tahap. Pertama, pengamatan. Berhenti sejenak dan amati pikiran Anda tentang suatu peristiwa. Cerita apa yang Anda tuturkan pada diri sendiri tentang apa yang terjadi. Kedua, mempertanyakan. Tanyakan pada diri Anda, apakah cerita itu satu-satunya kebenaran yang mungkin? Mungkinkah ada sudut pandang lain? Seberapa besar kendali saya dalam situasi ini? Ketiga, mengubah bingkai. Pilihlah secara sadar persepsi yang memberdayakan Anda, yang memungkinkan Anda belajar, tumbuh, atau menemukan kedamaian, bukan yang melemahkan dan mendatangkan penderitaan. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk meninjau pikiran yang terus-menerus membuat Anda stres. Kenali persepsi yang Anda pegang. Apakah Anda membesar-besarkan masalah kecil? Apakah Anda menafsirkan ambiguitas sebagai ancaman? Apakah Anda bereaksi terhadap penilaian Anda sendiri tentang situasi, bukan pada situasi itu sendiri? Dengan membongkar persepsi-persepsi ini dan mempertanyakannya, Anda dapat secara sadar memilih cara baru, memandang segala sesuatu yang lebih selaras dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika Anda menjadikan persepsi sebagai alat sadar untuk menciptakan kedamaian, Anda menjadi seniman lanskap mental Anda sendiri. Malam berubah menjadi kanvas kosong, bebas dari bayangan yang diproyeksikan oleh interpretasi yang terdistorsi. Anda bisa tidur nyenyak bukan karena masalahnya lenyap, tetapi karena Anda memutuskan untuk tidak membiarkannya mendikte keadaan batin Anda. Kedamaian bukanlah ketiadaan konflik, melainkan kemampuan untuk meresponsnya dengan pikiran tenang yang dibentuk oleh kebijaksanaan persepsi sadar. Di ranah pikiran inilah kita menemukan istirahat yang sesungguhnya. 11. Memahami siklus keinginan. Sebagian besar stres dan kekhawatiran kita, terutama yang menyerang dalam keheningan malam, sebenarnya bukan berasal dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari hubungan kita dengan keinginan. Seringkali kita menginginkan segala sesuatu menjadi berbeda dari kenyataannya. Kita ingin orang lain bertindak sesuai harapan kita, masa depan berjalan sesuai rencana, atau masa lalu terungkap dengan cara lain. Keterikatan pada keinginan-keinginan ini, serta kefrustrasian yang muncul ketika hal tersebut tidak terwujud, menciptakan sebuah siklus kecemasan yang diajarkan oleh stoicisme untuk kita pahami dan pada akhirnya kita lumpuhkan. Pada hakikatnya, keinginan hanyalah sebuah kerinduan. Namun ketika kerinduan ini berubah menjadi syarat kaku yang menuntut realitas tunduk pada kemauan kita, disitulah ia menjadi sumber penderitaan. Kita menginginkan promosi, dan jika tidak mendapatkannya, kita frustrasi. Kita mengharapkan persetujuan seseorang, dan jika tidak kita terima, kita merasa ditolak. Kita menginginkan sebuah proyek berjalan sempurna, dan jika ada hambatan,
kita menjadi stres. Dalam setiap kasus ini, penderitaan tidak datang dari peristiwa eksternal, melainkan dari jurang antara realitas dan keinginan kita yang tak tergoyahkan. Kaum Stoa tidak menganjurkan untuk menghapus semua keinginan, karena hal itu mustahil dan tidak alami. Sebaliknya, mereka mengajarkan kita untuk memeriksa keinginan kita, memisahkan diri dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Misalnya, keinginan untuk berlaku bijaksana dan adil adalah keinginan yang sehat karena berada dalam kendali kita. Namun, berharap alam semesta tunduk pada kemauan kita adalah resep untuk stres dan kekecewaan. Memahami siklus keinginan melibatkan pengakuan bahwa keterikatan pada hasil tertentu membuat kita rentan. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan atau kedamaian kita pada terpenuhinya suatu keinginan yang tidak sepenuhnya bergantung pada kita menyerahkan kekuasaan kita kepada kekuatan eksternal. Jika keinginan itu tidak terpenuhi, penderitaan pun tak terelakkan. Kebijaksanaan Stoa terletak pada menginginkan tindakan yang benar dan usaha yang berbudi luhur sambil bersikap acuh tak acuh terhadap hasilnya, karena hasil seringkali berada di luar domain kendali kita. Praktik memahami dan mengelola keinginan ini penting untuk mencegah kita membawa stres ke tempat tidur. Banyak kekhawatiran yang menghalangi tidur berasal dari keinginan yang tak terpuaskan atau ketakutan bahwa suatu keinginan tidak akan terpenuhi. Kita menginginkan hari itu lebih produktif, percakapan berakhir dengan berbeda, atau situasi yang tidak pasti terselesaikan dengan baik. Dengan berpegang teguh secara kaku pada keinginan-keinginan ini, kita menyangkal pikiran kita kesempatan untuk beristirahat. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi keinginan yang memicu stresmu. Apa yang kamu inginkan untuk menjadi berbeda? Hasil apa yang kamu harapkan? Apa yang membuatmu cemas? Lalu tanyakan pada dirimu, apakah keinginan ini berada dalam kendaliku? Apakah aku berpegang pada suatu hasil yang tidak dapat kujamin? Dengan mengenali asal-usul keinginanmu dan memahami batas hal-hal yang dapat kamu kendalikan, kamu dapat melepaskan cengkeraman keinginan yang mengikatmu pada penderitaan. Dengan melepaskan diri dari hasil yang spesifik, kamu tidak kehilangan motivasi untuk bertindak atau berusaha memperbaiki keadaan. Kamu hanya mengubah sumber kedamaianmu. Kedamaianmu tidak lagi bergantung pada dunia yang sesuai dengan keinginanmu, melainkan pada kemampuanmu untuk bertindak dengan kebajikan dan kebijaksanaan. Terlepas dari bagaimana peristiwa itu terungkap, dengan memahami dan mengelola siklus keinginan, kamu membebaskan dirimu dari beban yang berat. Kamu membiarkan malam menjadi ruang ketenangan di mana pikiran dapat beristirahat, bebas dari tuntutan dan kefrustrasian yang sering kali dipaksakan oleh keinginan yang tidak fleksibel. Ini adalah sebuah undangan menuju kebebasan batin. 12. Tentang kebijaksanaan menerima. Sepanjang perjalanan hidup, kita terus dihadapkan pada kenyataan yang tidak kita pilih. Sifat manusia yang tak sempurna, kehilangan yang tak terhindarkan, situasi yang berada di luar kendali, semuanya adalah bagian dari hidup. Secara alami, kita cenderung menolak kenyataan-kenyataan ini, berharap semuanya berbeda, menyesali hal-hal yang tak dapat kita ubah. Perlawanan ini, kerinduan akan realitas alternatif, menjadi sumber penderitaan dan stres yang tiada henti, terutama saat merasuki pikiran kita di penghujung hari. Stoicisme dengan pemahamannya yang mendalam tentang hakikat kehidupan mengajarkan kita kebijaksanaan untuk menerima, bukan dalam bentuk penyerahan pasif, melainkan sebagai sebuah tindakan pembebasan dan penyesuaian diri terhadap apa yang tak dapat diubah. Menerima bukan berarti setuju, bukan berarti kita harus membenarkan segala sesuatu yang terjadi atau berhenti berupaya memperbaiki dunia. Dalam makna Stoa, menerima adalah mengakui realitas apa adanya, tanpa membubuhinya dengan penilaian emosional atau perlawanan sia-sia. Pada hakikatnya, inilah yang terjadi, begitulah adanya. Ini adalah sebuah tindakan kejujuran terhadap diri sendiri dan terhadap hidup. Menerima berarti memahami bahwa beberapa hal adalah fakta, dan melawan fakta berarti melawan alam semesta itu sendiri. Sebuah pertempuran yang hanya akan melelahkan dan membuat kita tertekan. Bayangkan menghadapi sebuah penyakit.
Tak seorang pun menginginkannya. Namun ketika penyakit itu datang, penolakan emosional hanya akan menambah beban penderitaan. Kebijaksanaan penerimaan dalam konteks ini berarti mengenali penyakit tersebut, memahami batasan yang ada, lalu memusatkan energi pada hal yang masih bisa dilakukan, mencari pengobatan, beristirahat, merawat diri, dan menerima perasaan yang muncul tanpa terpaku padanya. Penderitaan tidak datang dari penyakitnya sendiri, melainkan dari penolakan kita untuk menerimanya sebagai bagian dari alur realitas kita. Penerimaan ini juga berlaku dalam menghadapi orang lain dan tindakan mereka. Kita tidak dapat mengendalikan orang lain. Kita mungkin berharap mereka berbeda, bertindak sesuai keinginan kita, atau lebih memahami kita. Namun kenyataannya, setiap orang adalah agen yang bebas. Kebijaksanaan penerimaan mengajak kita untuk melepaskan keinginan, mengendalikan orang lain, dan justru fokus pada respons kita sendiri terhadap tindakan mereka. Dengan menerima bahwa setiap orang adalah sebagaimana adanya, kita melepaskan banyak beban frustrasi dan kebencian. Penerimaan adalah tindakan penyerahan diri yang sadar kepada realitas, mengatakan iya pada apa yang ada, meski kita tidak menyukainya. Paradoksnya, justru dalam penyerahan ini, kita menemukan kekuatan dan kedamaian yang sesungguhnya. Saat kita berhenti melawan arus, kita dapat berenang lebih tenang dan mengarahkan energi ke hal-hal yang masih bisa kita pengaruhi. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk melatih kebijaksanaan penerimaan. Renungkan kekhawatiran atau kefrustrasian yang mengganggumu. Adakah bagian dari situasi ini yang tak dapat kau ubah? Sebuah kenyataan yang harus kau terima? Jika ya, biarkan dirimu melepaskan perlawanan. Alih-alih terus memikirkan bagaimana seharusnya segala sesuatu berbeda, akui saja keadaan yang ada. Katakan dalam hati, inilah kenyataannya. Aku menerimanya. Dengan begitu, kau akan merasakan suatu kelegaan. Ini bukan bentuk kepasifan, melainkan pilihan aktif untuk membebaskan pikiran dari siklus perlawanan dan keinginan yang tak membuahkan hasil. Dengan mempraktikkan kebijaksanaan penerimaan, kau menghentikan stres yang dipicu oleh perlawanan internal. Kau membiarkan pikiranmu beristirahat dalam realitas. Kau menemukan ketenangan yang dalam dan sejati, menjadikan malam sebagai ruang yang damai. Bukan karena masalahnya lenyap, tetapi karena kau telah melatih pikiran untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Hadir bersama segala ketidaksempurnaan dan tantangannya, dan tetap tenang di tengah semuanya. Inilah kunci utama untuk meraih ketenangan batin dan istirahat yang hakiki. 13. Mengembangkan ketahanan batin. Hidup pada dasarnya tidak lepas dari kesulitan. Kita tidak bisa menghindari pukulan, kerugian, ataupun kekecewaan. Berusaha menghindarinya hanyalah ilusi yang justru akan menambah beban stres. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah cara kita bangkit setelah jatuh, bagaimana kita pulih dari kemunduran, dan bagaimana kita bertumbuh justru melalui kesulitan itu. Disinilah stoicisme memberikan ajaran yang penuh kekuatan, pentingnya membangun ketahanan batin, yakni kekuatan jiwa yang memungkinkan kita tidak hanya bertahan dalam badai, tapi juga muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Ketahanan batin bukan berarti tidak merasakan sakit atau emosi sulit. Ia adalah kemampuan untuk merasakan kesakitan itu, menyadari emosi yang muncul, namun tidak hancur karenanya. Ibarat pohon yang meliuk ditiup angin, tapi tidak patah. Batangnya kuat, akarnya dalam, dan kelenturannya memungkinkannya beradaptasi dan bertahan. Begitu pula ketahanan kita dibangun dengan pondasi kebajikan yang kokoh dan pemahaman yang jernih tentang apa yang benar-benar berada dalam kendali kita. Bagi kaum Stoa, kesulitan bukanlah kutukan, melainkan kesempatan berharga untuk bertumbuh. Setiap tantangan dan rintangan adalah ujian yang memungkinkan kita melatih kebajikan, kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, disiplin diri. Di momen-momen sulit itulah kita benar-benar menemukan isi diri kita dan menempa karakter yang akan mendampingi sepanjang hidup. Menghindari kesulitan sama dengan menolak kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Beberapa praktis yang dapat membantu menguatkan ketahanan batin. Pertama, visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Ini bukan pesimisme, melainkan persiapan mental. Dengan membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, apa yang bisa hilang, apa yang bisa berubah, kita mengurangi kepekaan terhadap dampaknya.
Saat hal itu benar-benar terjadi, kita tidak terlalu terkejut dan reaksi kita lebih terkendali. Kita memberi diri kesadaran, bahkan jika itu terjadi, kita tetap bisa menghadapinya dengan bermartabat. Kedua, menyadari ketidakkekalan, memahami bahwa segala sesuatu, termasuk kesulitan, bersifat sementara, membantu kita mempertahankan perspektif. Badai akan berlalu, rasa sakit akan mereda. Pemahaman ini memberi harapan dan mencegah perasaan terjebak dalam penderitaan tanpa ujung. Ketiga, fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Saat situasi sulit datang, pikiran kita mudah larut dalam kesedihan atas hal-hal yang tidak bisa diubah. Ketahanan mengarahkan perhatian pada sikap, respons, dan usaha kita. Hal-hal yang masih dalam kendali kita. Dengan berfokus pada lingkup pengaruh kita, kita mengambil kembali kendali dan tujuan. Sebelum tidur, jika kamu mendapati diri merenungi masalah atau tantangan, jangan hindari. Hadapi dengan lensa ketahanan. Tanyakan, apa yang masih bisa saya kendalikan? Apa pelajaran dari situasi ini? Kebajikan apa yang bisa saya praktikkan di sini? Bagaimana saya bisa tumbuh dari ini? Dengan membingkai kesulitan sebagai peluang untuk menguatkan diri, kita mencabut kekuatannya untuk mengganggu kita. Kita tidak menyangkal masalah, tapi mengubah hubungan kita dengannya. Mengembangkan ketahanan batin bagaikan membangun benteng tak tergoyahkan dalam diri. Ia adalah keyakinan bahwa apapun yang terjadi di luar, kita memiliki kekuatan dan sumber daya internal untuk menghadapinya dengan bermartabat sambil menjaga kedamaian hati. Kepastian ini memungkinkan kita tidur dengan tenang, tahu bahwa kita siap menghadapi apapun, dan bahkan di tengah kesulitan, semangat kita akan tetap teguh. Malam kemudian menjadi waktu pemulihan, bukan kekhawatiran, karena kekuatan batin adalah pelindung terbesar kita. 14. Di alam, kerap kita saksikan sebuah keheningan ganjil yang muncul sebelum badai melanda. Udara berubah pekat, angin pun mereda, dan kesunyian yang tak biasa menyelubungi pemandangan. Hal serupa terjadi dalam kehidupan manusia, saat-saat tantangan terbesar dan ketegangan yang mendahuluinya seringkali diawali oleh periode ketenangan yang tampak. Atau justru di momen itulah, kita secara aktif dapat memilih untuk menciptakan ketenangan itu, guna mempersiapkan diri. Stoicisme mengajarkan sebuah kebijaksanaan yang dalam. Temukan dan kembangkan ketenangan sebelum badai datang, baik di luar maupun, yang terpenting, di dalam diri sendiri. Ketenangan semacam ini bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar bagi ketentraman pikiran dan kemampuan kita untuk merespons dengan efektif. Bila kita terus-menerus berada dalam keadaan gelisah, bereaksi secara impulsif terhadap setiap rangsangan, kita akan kehilangan perspektif dan kejernihan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Sebaliknya, ketenangan memungkinkan kita mengambil jarak, menilai situasi dengan pikiran yang bening, dan memilih tindakan yang paling bijaksana, bukan terbawa oleh kepanikan atau euforia. Bayangkan Anda akan menghadapi percakapan sulit atau presentasi penting keesokan harinya. Kecenderungan alami kita adalah membiarkan pikiran berlarut-larut, mempraktikkan skenario, dan merasakan kecemasan. Namun jika kita berhasil menumbuhkan momen hening sebelum badai, sebelum kecemasan itu menguasai, kita dapat menggunakan ruang itu untuk mempersiapkan mental. Bisa dengan bernapas dalam, memvisualisasikan hasil positif, menerima segala kemungkinan, atau sekadar mengingat prinsip dan nilai yang kita pegang. Keheningan sebelum badai juga merujuk pada persiapan mental untuk hal-hal tak terduga. Kaum Stoa mempraktikkan premeditatio malorum, yaitu merenungkan kemungkinan kesulitan. Dengan tenang dan rasional mempertimbangkan apa yang mungkin salah, kita mengurangi efek kejutan yang sering melumpuhkan pikiran. Kita tidak menjadi pesimis, tetapi realistis dan siap. Jika badai benar-benar tiba, pikiran kita telah lebih dulu memikirkannya, sehingga kita lebih siap menghadapinya dengan tenang. Pelajaran pentingnya adalah jangan membawa stres ke tempat tidur. Malam pada hakikatnya adalah saat yang hening. Jika kita memenuhinya dengan kegaduhan, kekhawatiran, dan antisipasi cemas akan esok, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk mengisi ulang energi. Kita harus menjaga ketenangan itu bagai harta berharga. Membiarkan pikiran terlelap dalam keheningan sebelum tidur adalah sebuah tindakan persiapan menghadapi badai yang mungkin dibawa oleh hari baru. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk secara aktif memupuk ketenangan ini. Lepaskan diri dari sumber kebisingan eksternal.
berita, media sosial, percakapan yang ramai. Lalu carilah ketenangan dalam dirimu sendiri, bisa melalui pernapasan sadar dengan fokus pada irama lembut tubuh. Bisa juga lewat meditasi dalam kesunyian, sekadar mengamati pikiran yang berlalu tanpa berusaha menggenggamnya. Di ruang hening inilah pikiran dapat memproses hari tanpa tekanan untuk segera bereaksi, dan disitulah kita menemukan istirahat yang sesungguhnya. Dengan menjadikan hening sebelum badai sebagai latihan rutin, Anda tidak hanya meningkatkan kualitas tidur, tetapi juga mengubah kemampuan Anda dalam menjalani hidup. Anda menjadi pengamat yang tenang atas peristiwa, mampu menanggapi dengan nalar dan kebijaksanaan. Alih-alih bereaksi panik, malam berubah menjadi tempat perlindungan untuk mempersiapkan diri. Saat pikiran menjadi tenang dan kembali kuat, siap menyambut hari baru. Apapun tantangan yang akan datang, ketenangan yang mendalam itulah letak kekuatan sejati kita. 15. Dalam pencarian tanpa henti akan kebahagiaan dan ketenangan, kita sering memikul beban tak kasat mata yang begitu berat, beban harapan. Kita berharap orang bersikap sesuai keinginan kita, peristiwa berjalan sesuai rencana, kehidupan memberi apa yang kita rasa pantas dapatkan. Ketika realitas tak sejalan dengan harapan-harapan kaku ini, muncullah frustrasi, kekecewaan, dan akhirnya stres yang mengganggu tidur kita. Stoicisme mengajak kita pada jalan pembebasan dengan melepaskan ekspektasi tak fleksibel itu, merangkul fluiditas dan ketidakpastian hidup. Bayangkan Anda sedang berlayar. Jika Anda mengharapkan laut selalu tenang, angin selalu berhembus sesuai arah, perjalanan tanpa mendung, maka hidup Anda akan dipenuhi kesedihan. Namun, bila Anda paham bahwa laut berubah, angin tak menentu, dan langit tak selamanya cerah, Anda bisa mempersiapkan segalanya sehingga perjalanan terasa lebih tenang dan menyenangkan meski ada tantangan. Harapan kita ibarat asumsi kaku tentang kehidupan. Bukan realitas itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan asumsi-asumsi itu. Akar penderitaan, kata para Stoa, bukan terletak pada kegagalan atau kerugian, melainkan pada keterikatan kita pada gagasan bahwa segala sesuatu harus berjalan tertentu. Saat kita melepas tuntutan itu, membiarkan hidup mengalir apa adanya, kita membebaskan energi mental yang sebelumnya terkuras oleh kekhawatiran dan perlawanan. Ini bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berusaha, tetapi kita tidak lagi mengikat kedamaian batin pada pencapaian tujuan dengan cara tertentu. Praktik melepaskan harapan ini berlaku dalam banyak aspek. Harapan akan penampilan diri yang harus sempurna, harapan bahwa orang lain harus mengerti kita, harapan masa depan harus berjalan mulus, bahkan harapan masa lalu seharusnya tak terjadi. Setiap harapan yang tak terpenuhi menjadi belenggu. Dengan melepaskannya, kita bukan jadi pasif atau acuh, melainkan lebih adaptif dan tangguh. Kita bisa menghadapi kenyataan dengan pikiran terbuka, siap menyesuaikan diri alih-alih melawan. Ini memungkinkan kita menghargai apa yang ada, menerima apa yang tidak, dan menemukan kedamaian dalam ketidaksempurnaan hidup. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk menginventarisasi harapan-harapan, entah yang tak terpenuhi hari ini atau yang membuat cemas untuk esok. Apa yang Anda harapkan dari hari ini tapi tak terjadi? Apa harapan untuk besok yang membebani? Kenali harapan-harapan itu, lalu dengan napas perlahan bayangkan Anda melepasnya dari pundak. Akui bahwa kendali atas banyak hal hanyalah ilusi, dan kedamaian Anda tak perlu bergantung pada hal-hal itu. Tindakan melepaskan ini memungkinkan Anda tidur dengan pikiran lebih ringan, bebas dari beban tuntutan sendiri dan kekecewaan yang dibayangkan. Anda tak lagi membawa ranjang beban masa depan yang telah direncanakan, atau penyesalan masa lalu yang tak sesuai harapan. Sebaliknya, Anda beristirahat dalam penerimaan tenang akan hidup apa adanya, sadar bahwa kedamaian terletak pada sikap sendiri, bukan pada gelombang harapan yang selalu berubah. Dalam kebebasan inilah mimpi menemukan jalannya, dan pikiran mendapatkan istirahat sejati. 16. Arti penting dari penilaian yang benar. Dalam labirin pikiran manusia yang luas, benang-benang pemikiran kitalah yang menenun realitas internal kita. Di antara semua benang itu, penilaian yang kita buat mengenai peristiwa dan orang-orang boleh jadi adalah yang paling berpengaruh. Seringkali stres yang menerpa kita, yang mengganggu tidur kita, bukan bersumber dari fakta itu sendiri, melainkan dari cara kita menilainya, kecenderungan kita untuk melabelinya sebagai hal yang buruk
tidak adil, atau tak tertahankan. Stoicisme mengajak kita untuk menyelami pentingnya penilaian yang benar, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu apa adanya, tanpa membebaninya dengan evaluasi subjektif yang emosional. Bayangkan Anda adalah seorang hakim yang netral. Sebuah kasus diajukan ke hadapan Anda. Seorang saksi menyampaikan sebuah fakta. Sebagai hakim, Anda tidak bereaksi secara emosional terhadap ceritanya. Tugas Anda adalah mendengarkan dan menyaring fakta, memisahkan yang objektif dari yang subjektif, lalu mengambil keputusan berdasarkan nalar dan bukti. Dengan pendekatan yang sama, para penganut Stoa berusaha menjadi hakim yang imparsial atas pengalaman mereka sendiri. Ini bukan tentang menghapus emosi, tetapi tentang tidak membiarkannya memengaruhi penilaian. Banyak dari momen ketika kita merasa stres sebenarnya bermula dari penilaian negatif dan terburu-buru yang kita lemparkan pada suatu situasi. Misalnya, ketika atasan meminta kita mengerjakan tugas tambahan di menit-menit akhir. Faktanya hanyalah ada tugas tambahan, namun penilaian kita mungkin berkata, ini tidak adil, atasan saya sedang membenci saya tidak pantas diperlakukan seperti ini, hari saya sudah rusak. Justru penilaian inilah, bukan tugas itu sendiri, yang melahirkan penderitaan. Seandainya penilaiannya adalah, ini tugas tambahan, saya akan menanganinya dengan kemampuan terbaik saya, pengalamannya akan jauh berbeda. Penilaian yang benar menuntut pembedaan yang tajam antara apa yang merupakan fakta dan apa yang sebenarnya hanya opini atau interpretasi. Fakta bersifat netral, interpretasilah yang memberi makna dan seringkali membebaninya dengan stres. Ajaran Stoa meminta kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini fakta atau hanya penilaian pribadi saya atas fakta tersebut? Dengan membedakannya, kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons. Praktik ini sangat penting untuk menjernihkan pikiran sebelum tidur. Banyak kecemasan yang menghantui kita adalah penilaian yang belum kita tinjau ulang tentang hari yang telah lewat atau hari esok. Kita memutar ulang percakapan dan menilai kata-kata kita atau kata-kata orang lain. Kita mengantisipasi hari depan dan menilai tantangan potensial sebagai hal yang tak teratasi. Penilaian-penilaian ini seringkali tak disadari menjadi gema yang mengusik ketenangan tidur kita. Sebelum beristirahat, jika ada pikiran yang terus mendatangkan stres, amatilah. Lalu tanyakan pada diri sendiri, penilaian apa yang sedang saya buat di sini? Apakah penilaian ini bermanfaat? Apakah ia objektif dan benar? Ataukah hanya pertunjukan emosi yang syarat beban? Dengan membawa penilaian ini ke dalam cahaya kesadaran, Anda dapat memilih untuk meninjaunya kembali. Anda bisa memutuskan untuk melepaskan muatan emosionalnya, melihatnya dengan lebih jernih, atau bahkan menggantinya dengan penilaian yang lebih rasional dan tidak menyiksa. Pentingnya penilaian yang benar terletak pada kemampuannya untuk membebaskan kita dari tirani pikiran kita sendiri. Dengan mengasah kemampuan untuk menilai secara bijaksana dan objektif, kita menjadi kebal terhadap banyak sumber stres yang kita ciptakan sendiri. Kita pergi tidur dengan ketenangan setelah menjalani hari bukan dengan reaktivitas emosional, tetapi dengan kejernihan pikiran yang tenang. Pada kekuasaan atas penilaian kitalah, kita menemukan kedamaian sejati serta istirahat yang dalam dan menyegarkan. 17. Mengikuti irama aliran kehidupan. Keberadaan kita bukanlah garis lurus yang statis dan bisa diprediksi. Ia bagai sungai yang terus bergerak, memiliki bagian yang tenang dan bagian yang bergejolak, jeram yang deras, dan daerah aliran yang landai. Seringkali naluri kita mengajak untuk melawan arus ini. Kita berusaha keras mempertahankan stabilitas, berharap dunia mengikuti pola tetap yang kita rancang. Perlawanan terhadap ritme perubahan inilah yang menjadi sumber stres dan kelelahan, terutama ketika merayap dalam pikiran kita di kala malam. Stoicisme menawarkan kebijaksanaan, mengalir bersama irama kehidupan, menerima sifatnya yang dinamis, dan beradaptasi dengan siklus-siklusnya. Bayangkan dirimu sebagai daun yang jatuh dari pohon. Jika daun melawan angin atau berusaha bertahan pada rantingnya, ia hanya akan menemui perlawanan dan akhirnya terkoyak. Tapi bila daun itu berserah pada hembusan angin, mengikuti alurnya, menari mengikuti momen, ia akan mendarat dengan lembut di tempat yang ditentukan
angin. Begitu pula kita. Dengan menolak aliran peristiwa yang alami, kecepatan waktu, dan perubahan yang tak terelakkan, kita justru menciptakan gesekan dan rasa sakit kita sendiri. Mengalir bersama irama hidup bukan berarti pasif atau tidak memiliki ambisi. Ini bukan tentang tidak berusaha atau memperbaiki keadaan. Ini tentang mengakui bahwa ada keteraturan di alam semesta, aliran perubahan yang konstan, dan kedamaian serta efektivitas terbesar kita datang ketika kita menyelaraskan diri dengan aliran itu, bukan melawannya. Ini adalah kebijaksanaan adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan ketenangan batin. Berlaku baik untuk ritme kecil keseharian maupun siklus besar kehidupan. Terima bahwa akan ada masa penuh energi dan saat-saat di mana energi melemah. Terima bahwa akan ada sukses dan gagal, akan ada kelahiran dan kematian. Rencana bisa berubah, orang-orang akan bertransformasi, peluang datang dan pergi. Dengan bersikukuh bahwa segala sesuatu harus tetap sama atau mengikuti jalur yang sudah ditetapkan, kita justru menyiapkan diri untuk kekecewaan dan stres. Dengan mengalir bersama irama kehidupan, kita menjadi lebih tangguh. Kemunduran tidak lagi menghancurkan kita karena kita paham itu bagian dari siklus alam. Kehilangan tidak lagi melumpuhkan karena kita mengerti bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Kejutan, baik yang menyenangkan maupun tidak, diterima dengan pikiran lebih terbuka dan kurang reaktif. Sebelum tidur, luangkan sejenak untuk merenung. Penolakan apa yang kau rasakan terhadap aliran harimu atau ketidakpastian esok? Ide kaku apa yang kau pegang tentang bagaimana segala sesuatu seharusnya? Apakah kau melawan perubahan yang tak terelakkan? Kenali perlawanan itu, lalu dengan tarikan napas dalam, bayangkan dirimu melepaskannya. Biarkan dirimu berserah pada aliran keberadaan. Percayalah bahwa kau memiliki kemampuan beradaptasi dan menemukan jalannya. Tak peduli kemana arus membawa. Dengan mengalir bersama ritme kehidupan, kau berhenti memberi bahan bakar stres bagi pergulatan internal. Kau membiarkan pikiran rileks dan bersinkronisasi dengan gerakan alami semesta. Malam menjadi tempat perlindungan yang damai, bukan karena sungai hidup berhenti mengalir, tapi karena kau telah belajar menavigasinya dengan kebijaksanaan dan kelapangan hati. Dalam keselarasan dengan aliran, inilah kita menemukan istirahat sejati dan janji kebangkitan baru, siap menari mengikuti irama yang dihidangkan kehidupan pada kita. 18. Bersyukur di tengah kesulitan. Saat stres melanda, pikiran kita sering terpaku pada segala yang hilang, pada segala yang salah, sejauh yang kita rasakan. Fiksasi pada hal negatif ini memperdalam kesedihan dan menghalangi kita menemukan ketenangan, terlebih ketika kita berusaha beristirahat di malam hari. Namun stoicisme menawarkan sebuah alat untuk melawan kecenderungan ini. Rasa syukur dalam menghadapi kesulitan. Ini bukan tentang menyangkal rasa sakit secara dangkal, melainkan tentang penghargaan yang mendalam terhadap pelajaran, peluang, dan kekuatan yang lahir dari tantangan. Bayangkan diri Anda sebagai seorang pemahat. Kesulitan adalah palu dan pahat yang membentuk batu, mengikis lapisan berlebih untuk mengungkap bentuk yang tersembunyi. Prosesnya memang terasa menyakitkan, namun justru melalui pukulan-pukulan itulah mahakarya terwujud. Dengan cara serupa, para filsuf Stoa memahami bahwa kesulitan bukanlah musuh, melainkan guru yang menyamar, katalisator pertumbuhan, dan ujian bagi kebaikan kita. Mempraktikkan rasa syukur di tengah kesulitan berarti berterima kasih atas penderitaan itu sendiri, atas pelajaran yang dibawanya, atas ketahanan yang dipupuknya, dan atas kejelasan perspektif yang sering kali lahir darinya. Ini adalah pengakuan bahwa bahkan di momen tergelap tersimpan benih kebijaksanaan dan kekuatan yang, jika dipelihara, akan membuat kita lebih tangguh dan lebih bijaksana. Misalnya ketika menghadapi kehilangan yang mendalam, rasa syukur mungkin terasa mustahil pada awalnya. Namun seiring waktu, kita mungkin mulai bersyukur atas momen-momen yang pernah dibagikan, atas pelajaran yang dipetik, atas kemampuan jiwa kita sendiri untuk pulih. Ketika mengalami kegagalan, kita dapat bersyukur atas kesempatan belajar dari kesalahan, atas kerendahan hati yang diajarkannya, dan atas arah baru yang memaksa kita untuk melangkah. Dalam hal ini, kesulitan menjadi latihan bagi jiwa. Praktik bersyukur dalam kesulitan adalah penangkal stres yang ampuh, terutama sebelum tidur.
Saat pikiran terjebak dalam keluhan dan ratapan, penderitaan membesar. Namun ketika kita mengalihkan perhatian pada kemungkinan pelajaran dan kekuatan yang bisa diberikan oleh kesulitan, kita mengubah hubungan kita dengannya secara radikal. Cobalah satu latihan sederhana sebelum tidur. Jika Anda mendapati diri terbelenggu oleh peristiwa atau masalah yang menimbulkan stres, berhenti sejenak. Alih-alih hanya meratapi yang hilang, tanyakan pada diri sendiri, di mana letak peluang dalam situasi ini? Kekuatan apa yang bisa saya kembangkan dari pengalaman ini? Perspektif baru apa yang diberikan kesulitan ini? Meski jawabannya tidak selalu langsung hadir, tindakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sudah menggeser fokus pikiran. Anda mungkin menemukan rasa syukur untuk kesempatan, melatih kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, atau sekadar bersyukur karena telah bertahan dan belajar. Dengan memupuk rasa syukur di tengah kesulitan, Anda tidak hanya meredakan stres di malam hari, tetapi juga mengubah cara Anda menjalani hidup. Setiap tantangan berubah menjadi peluang untuk tumbuh, setiap momen sulit menjadi langkah menuju kebijaksanaan dan kedamaian yang lebih dalam. Malam berubah menjadi ruang untuk refleksi dan syukur, bukan untuk renungan pahit, karena Anda telah belajar melihat kilau emas bahkan di medan kesulitan. Ini adalah pilihan sadar untuk memandang hidup dengan mata yang menghargai, meski jalan yang dilalui berbatu. 19. Ketenangan dalam kerentanan. Di dunia yang sering mengagungkan kekuatan, ketangguhan, dan kemampuan untuk menyembunyikan kelemahan, gagasan tentang kerentanan mungkin terasa bertentangan dengan pencarian akan ketenangan. Namun, stoicisme dengan pemahamannya yang mendalam tentang kondisi manusia justru mengungkapkan sebuah kebenaran paradoks, bahwa kekuatan sejati dan sumber kedamaian yang tak terduga justru terletak pada kemampuan kita untuk mengenali dan menerima kerentanan kita sendiri. Mempertahankan sebuah fasad yang tak terkalahkan hanya menciptakan stres yang tidak berkelanjutan, sebuah ketegangan konstan untuk melindungi citra yang tidak nyata. Bayangkan sebuah benteng yang sama sekali tidak memperbolehkan adanya retakan. Untuk mempertahankan kekokohan itu, Anda harus selalu waspada, menghabiskan begitu banyak energi untuk bertahan di setiap sisi. Namun, jika Anda menyadari bahwa Anda secara alami rentan terhadap elemen-elemen tertentu, jika Anda menerima batasan-batasan Anda, maka energi dapat dialihkan bukan untuk penyangkalan, tetapi untuk pengelolaan yang bijaksana atas kerentanan itu. Kerentanan bukanlah sebuah kelemahan. Ia adalah bagian yang melekat dari pengalaman manusia. Kita rentan terhadap penyakit, terhadap kehilangan, terhadap kesalahan, terhadap ketidakpastian. Menyangkalnya sama saja dengan berperang melawan realitas. Ketenangan dalam kerentanan mengandung beberapa makna. Pertama, kerendahan hati. Menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya, bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya, dan bahwa kita bisa saja salah. Kerendahan hati ini membebaskan kita dari beban kesempurnaan dan tuntutan diri yang tidak realistis. Kedua, kejujuran. Bersikap jujur pada diri sendiri tentang ketakutan kita, keterbatasan kita, dan luka-luka kita. Dengan mengungkapkannya, kita mencabut kekuatan mereka untuk mengendalikan kita dari dalam bayang-bayang. Ketiga, penerimaan. Menerima bahwa menjadi rentan adalah menjadi manusia, dan dalam kemanusiaan yang sama itulah kita menemukan koneksi dan kasih sayang. Ketika kita berusaha menyembunyikan kerentanan, baik dari diri sendiri maupun orang lain, kita menciptakan ketegangan internal. Kita terus-menerus cemas, jangan-jangan kita terbongkar, jangan-jangan kesalahan kita terungkap. Ketakutan inilah yang menjadi sumber stres konstan yang membayangi, menghalangi kita untuk menemukan istirahat yang sesungguhnya. Sebaliknya, ketika kita menerima kerentanan, kita membebaskan diri dari beban itu. Kita bisa menjadi diri sendiri dengan segala ketidaksempurnaan dan menemukan kedamaian dalam keaslian tersebut. Latihan ini sangat penting untuk menghindari membawa stres ke tempat tidur. Banyak kecemasan kita di malam hari bersumber dari kekhawatiran akan citra kita, akan apa yang orang lain pikirkan jika kita menunjukkan kelemahan, atau dari ketidakmampuan untuk menerima
batasan-batasan diri sendiri. Dengan menyadari bahwa tidak apa-apa untuk tidak sempurna, tidak apa-apa untuk melakukan kesalahan, dan tidak apa-apa untuk tidak memiliki semua jawaban, kita melepaskan begitu banyak tekanan dari pikiran sebelum terlelap. Jika Anda merasa stres oleh kegagalan, kesalahan, atau keterbatasan yang Anda rasakan, luangkanlah sejenak untuk menerima kerentanan Anda. Sadari bahwa Anda manusia, Anda memiliki batasan, dan itu tidak apa-apa. Jangan menghakimi diri sendiri dengan keras. Alih-alih melawan kerentanan, izinkan diri Anda untuk merasakannya tanpa perlu mempertahankannya. Anda bisa berkata pada diri sendiri, "Aku rentan dan ini adalah bagian dari menjadi manusia." Tindakan belas kasih dan penerimaan terhadap diri sendiri ini sangatlah membebaskan. Dengan menemukan ketenangan dalam kerentanan, Anda justru kembali lebih kuat, bukan lebih lemah. Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk mempertahankan topeng, sehingga memungkinkan Anda untuk benar-benar bernapas dan menemukan kedamaian. Malam hari pun menjadi ruang aman untuk beristirahat, bebas dari beban ekspektasi yang tidak realistis, dan perjuangan untuk kesempurnaan. Dalam penerimaan akan kemanusiaan kitalah, kita menemukan jalan menuju istirahat yang sejati dan kedamaian yang abadi. 20. Nilai dari keheningan batin di tengah hiruk-pikuk konstan dunia modern. Di tengah notifikasi yang terus berdering, tuntutan yang menyita perhatian, serta banjir informasi tanpa jeda, kita acap kali melupakan kekuatan dan kebutuhan akan ketenangan. Bukan hanya keheningan eksternal, ketiadaan suara yang terdengar, melainkan yang lebih utama adalah keheningan batin, ketenangan pikiran di dalam, absennya obrolan mental yang terus-menerus dan tanpa henti. Stoicisme, dengan penekanannya pada ketenangan jiwa, mengajarkan betapa berharganya membangun keheningan internal ini sebagai tempat berlindung dari stres dan jalan menuju kedamaian sejati. Bayangkan pikiran Anda bagai sebuah danau. Saat diaduk angin dan ombak, Anda tak bisa melihat dasarnya. Namun ketika angin berhenti dan air menjadi tenang, danau itu menjadi jernih dan transparan, menyingkap kedalamannya. Begitu pula ketika pikiran kita dipenuhi kebisingan dan gejolak, kita tak mampu melihat dengan jernih atau mendengarkan kebijaksanaan batin kita. Keheningan batin memungkinkan kita membiarkan air pikiran menjadi tenang, mengungkap kejernihan dan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Kebisingan internal adalah gema dari kekhawatiran akan hari ini, penghakiman terhadap diri sendiri dan orang lain, kecemasan akan masa depan, serta penyesalan akan masa lalu. Itulah suara tanpa henti yang menghalangi kita menemukan ketenangan. Bahkan saat tubuh lelah, kebisingan ini tak hanya melelahkan, tetapi juga mendistorsi persepsi kita akan realita, membesar-besarkan masalah, dan mengaburkan solusi. Mengembangkan keheningan batin bukan berarti memaksa pikiran untuk berhenti berpikir hal yang mustahil. Ini tentang mengubah hubungan kita dengan pikiran, melihatnya berlalu bagai awan di langit, tanpa terikat atau terbawa oleh narasi yang mereka bawa. Ini tentang menciptakan jarak antara kita dan obrolan mental, ruang murni kesadaran dan ketenangan. Praktik semacam ini penting agar kita tidak membawa stres ke tempat tidur. Malam adalah waktu alami untuk diam dan beristirahat. Jika kita tidak mematikan radio internal pikiran, tidur akan sulit didapat dan istirahat menjadi dangkal. Keheningan internal memungkinkan kita melepaskan beban hari, melepas kekhawatiran, dan memasuki kondisi penerimaan di mana tubuh dan pikiran dapat terisi kembali. Sebelum tidur, luangkan waktu, meski hanya beberapa menit, untuk secara aktif melatih apresiasi terhadap keheningan internal. Carilah tempat yang tenang, tutup mata, fokuskan perhatian pada napas. Saat pikiran muncul, dan itu pasti terjadi, cukup amati tanpa menghakimi, lalu biarkan pergi. Jangan terlibat. Jangan berusaha menyelesaikan apapun pada saat itu. Jadilah saksi atas pikiran Anda sendiri. Dengan setiap embusan napas, bayangkan kebisingan menghilang dan keheningan makin dalam menyelimuti. Tindakan memupuk keheningan batin adalah hadiah tak ternilai yang Anda berikan untuk diri sendiri. Ini memungkinkan Anda menyambung kembali dengan esensi terdalam Anda, dengan tempat kedamaian yang tak tergoyahkan yang telah ada di dalam.
Tak peduli seberapa berisik dunia luar, Anda selalu dapat kembali ke suaka ketenangan ini. Dengan demikian, malam berubah menjadi surga kedamaian yang mendalam, di mana pikiran menemukan istirahat sejati dan stres menemukan tempat untuk sirna. Dalam keheninganlah kita menemukan kekuatan untuk menyambut hari yang baru. 21. Membangun karakter dalam ujian. Pada hakikatnya, hidup adalah rangkaian pengalaman berkelanjutan, sebuah seri tantangan dan ujian. Dorongan alami kita yang digerakkan oleh rasa takut akan penderitaan adalah menghindari ujian ini, mencari jalan yang mudah, nyaman, dan dapat diprediksi. Namun stoicisme mengajarkan bahwa justru di momen-momen kesulitan, dalam cobaan itulah terletak peluang terkaya untuk pertumbuhan dan pendewasaan. Di dalam wadah penderitaanlah karakter ditempa. Kekuatan batin yang tak hanya memampukan kita mengatasi rintangan, tetapi juga menjadi sumber kedamaian terdalam dan ketahanan kita. Bayangkan seorang pandai besi. Besi mentah dipanaskan dalam api, ditempa palu, dicelupkan ke air dingin, lalu dipanaskan kembali. Setiap ujian ini terlihat seperti siksaan bagi logamnya, tetapi melalui proses itulah ia berubah dari material tak berbentuk menjadi sebuah alat yang kuat dan berguna. Dengan cara serupa, ujian hidup, meski terasa tidak nyaman atau menyakitkan, adalah api dan palu yang membentuk jiwa serta menguatkan karakter kita. Stres dalam banyak hal adalah buah dari perlawanan kita terhadap ujian ini. Kita mengeluh, meratap, berharap keadaan berbeda. Namun dengan melakukan itu, kita bukan hanya memperpanjang penderitaan, tetapi juga kehilangan peluang berharga untuk belajar dan berkembang. Kaum Stoa memandang setiap kesulitan sebagai latihan, sebuah undangan untuk mempraktikkan kebajikan, kesabaran dalam menunggu, keberanian menghadapi ketakutan, kebijaksanaan mengambil keputusan di bawah tekanan, dan keadilan dalam memperlakukan orang lain, bahkan saat kita sendiri berada dalam tekanan. Ketika kita menerima gagasan bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk membentuk karakter, hubungan kita dengan stres berubah secara radikal. Ia bukan lagi musuh yang harus dihindari dengan segala cara, melainkan pelatih ketat yang mendorong kita menjadi versi terbaik diri sendiri. Kekhawatiran berubah menjadi persiapan, ketakutan menjadi kesempatan untuk berani, dan frustrasi menjadi katalis untuk refleksi. Pelajaran penting ini sangat relevan untuk mencegah kita membawa stres ke tempat tidur. Banyak dari kekhawatiran kita di malam hari berkisar pada tantangan yang sedang atau akan kita hadapi. Jika kita hanya memandang tantangan ini sebagai beban, kita akan merasa kewalahan. Namun jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk menempa karakter, seperti logam dalam api, maka kita dapat menghadapinya dengan rasa tujuan dan kekuatan. Sebelum tidur, jika ada masalah yang mengganggu dan menghalangi istirahat, cobalah melihatnya melalui lensa ajaran ini. Tanyakan pada diri sendiri, kebajikan apa yang dapat saya praktikkan dalam situasi ini? Bagaimana saya bisa menggunakan momen ini untuk memperkuat karakter? Pelajaran apa yang ditawarkan ujian ini kepada saya? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mengalihkan fokus dari keluhan menuju peluang. Anda menyadari bahwa terlepas dari hasil luarannya, Anda selalu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan memperkuat diri dari dalam. Dengan menempa karakter melalui ujian, Anda tidak hanya menjadi lebih tangguh, tetapi juga menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada tiadanya masalah, melainkan pada kemampuan Anda untuk menghadapinya dengan martabat dan kebijaksanaan. Malam hari menjadi ruang untuk merefleksikan pertumbuhan Anda sendiri, saat untuk mengenali kekuatan yang telah Anda bangun melalui setiap tantangan. Anda pun tidur bukan dengan beban keluhan, melainkan dengan ketenangan jiwa yang tahu bahwa dalam setiap kesulitan tersembunyi peluang untuk menjadi lebih kuat dan lebih mulia. 22. Di dunia yang sering mengukur kesuksesan lewat penumpukan harta materi, status sosial, atau kekuasaan dari luar, kekayaan jiwa yang sesungguhnya kerap terlupakan. Mudah sekali terjebak dalam keyakinan palsu bahwa kebahagiaan dan rasa aman kita bergantung pada kepemilikan ini.
Dorongan tanpa henti untuk mengejar hal-hal itu, serta ketakutan akan kehilangan atau kekurangan, menjadi sumber stres yang terus-menerus, bahkan kita bawa sampai ke tempat tidur. Namun stoicisme mengajak kita untuk meninjau ulang secara radikal pemahaman kita tentang kekayaan. Filsafat ini menunjukkan bahwa kekayaan yang sebenarnya justru terletak di dalam jiwa, pada kelimpahan kebajikan, keteguhan karakter, dan ketenangan pikiran. Bayangkan Anda seorang pejalan di gurun pasir. Anda bisa membawa semua emas di dunia, tetapi tanpa setetes air pun, kekayaan itu tak ada artinya. Begitu pula kita bisa memiliki harta berlimpah, tetapi jika jiwa kita dipenuhi kecemasan, iri, atau rasa tidak puas, kekayaan lahiriah itu takkan pernah membawa kedamaian. Kekayaan sejati yang tidak bisa dicuri atau dikurangi oleh keadaan luar adalah yang kita tumbuhkan dalam diri sendiri. Seringkali stres muncul dari ketakutan akan kemiskinan, bukan hanya secara materi, tetapi juga secara emosional dan sosial. Kita khawatir tentang apa yang mungkin hilang, tentang apa yang tidak kita punya, tentang apa yang dimiliki orang lain tetapi tidak kita miliki. Tetapi, begitu kita menyadari bahwa kekayaan sejati ada pada integritas diri, kemampuan bernalar, kebaikan hati, dan ketahanan batin, ketakutan akan kekurangan materi pun kehilangan cengkeramannya. Jiwa yang kaya mampu menemukan ketentraman dalam keadaan apapun, karena nilainya tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki, melainkan oleh siapa diri kita sebenarnya. Cara pandang ini membebaskan kita dari perlombaan tanpa akhir mengejar harta dan rasa takut tidak akan pernah cukup. Ia memungkinkan kita bersyukur atas apa yang sudah ada dan merasa puas dalam kesederhanaan. Pada akhirnya, pertanyaannya bukanlah berapa banyak yang telah kita kumpulkan, tetapi bagaimana kita menjalani hidup, kebajikan apa yang kita praktikkan, dan karakter seperti apa yang kita tempah. Sebelum beranjak tidur, jika Anda merasa stres karena urusan keuangan, pekerjaan, atau perbandingan sosial, luangkan waktu sejenak untuk mengingat kebenaran tentang kekayaan jiwa. Pejamkan mata, renungkan kebaikan yang Anda usahakan sepanjang hari. Apakah Anda bertindak dengan kebijaksanaan, bersikap adil, menunjukkan keberanian, menjalani kesederhanaan? Sadari bahwa inilah harta sejati yang tak bisa dirampas dan tak tergoyahkan. Biarlah kesadaran ini menanamkan dalam diri Anda rasa aman dan damai yang mendalam. Dengan berfokus pada kekayaan jiwa yang abadi, Anda mencabut akar stres yang dipicu oleh keserakahan dan ketakutan akan kekurangan. Anda pun dapat terlelap dengan keyakinan teguh bahwa nilai diri Anda tidak terletak pada apa yang Anda miliki, melainkan pada siapa Anda adanya. Malam kemudian menjadi ruang istirahat yang menyegarkan, bukan karena beban harta benda telah lenyap, melainkan karena Anda telah menemukan sumber kelimpahan yang tak pernah kering, batin Anda sendiri. Dan di dalam kekayaan jiwa inilah ketenangan terbesar kita temukan. 23. Bangun menuju kejernihan. Malam dengan selimut kegelapan seringkali menjadi saat kebingungan bagi pikiran yang terluka. Dalam kesunyian, kegelisahan tumbuh membesar, solusi tampak samar, dan terang siang seakan tak terjangkau. Namun stoicisme mengajak kita memandang akhir hari dan awal hari berikutnya bukan sekadar pergeseran waktu, melainkan kesempatan suci untuk membangkitkan kejernihan. Bukan hanya kejernihan cahaya fajar, tetapi yang lebih penting adalah kejernihan mental dan moral yang memampukan kita melihat hidup sebagaimana adanya tanpa distorsi dan menyambut setiap hari baru dengan ketenangan dan tujuan. Bayangkan pikiran Anda sebagai ruangan gelap. Di siang hari, bayang-bayang kekhawatiran dan hantu kecemasan bersembunyi di sudut-sudut. Ketika malam tiba, mereka seakan hidup, memenuhi ruang dengan kebingungan. Namun saat kita menyalakan lampu, bahkan yang terkecil sekalipun, bayangan itu pun sirna dan wujud asli segala sesuatu terungkap. Membangun kejernihan adalah tentang menyalakan cahaya internal itu. Kejernihan ala Stoa ini berdasar pada kemampuan melihat fakta-fakta apa adanya, tanpa tambahan, lapisan penilaian, emosi, atau narasi yang sering kita bubuhkan. Saat stres, pikiran kita cenderung mendramatisir, membesar-besarkan, dan membayangkan skenario terburuk.
Hal ini mengaburkan pandangan kita dan menghalangi kita menemukan solusi praktis atau menerima apa yang tak dapat diubah. Sebaliknya, kejernihan memampukan kita melihat situasi sebagai sekumpulan keadaan yang membutuhkan perhatian dan respons yang tepat. Praktik membangun kejernihan melibatkan tinjauan jujur dan tanpa prasangka atas hari yang telah berlalu, serta persiapan sadar untuk hari yang akan dimulai. Sebelum tidur, saat meninjau peristiwa, jangan fokus pada apa yang salah, melainkan pada apa yang terjadi. Pisahkan peristiwa dari reaksi Anda terhadapnya. Amati pikiran Anda tanpa melekat padanya. Ini memungkinkan Anda melepaskan beban emosional dan melihat segala sesuatu dengan lebih objektif. Saat fajar, sebelum dunia luar membanjiri Anda, luangkan waktu sejenak untuk menetapkan niat yang jelas. Apa hal terpenting yang dapat Anda lakukan hari ini? Bagaimana Anda dapat hidup dengan kebajikan, apapun yang terjadi nanti? Dengan menetapkan niat ini, Anda mempersiapkan diri untuk menjalani hari dengan tujuan yang pasti, alih-alih bereaksi secara pasif terhadap setiap rangsangan. Kejernihan memampukan kita membedakan apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini membantu kita mengarahkan energi ke tempat yang semestinya, sambil melepaskan keinginan mengendalikan yang tak terkendali. Kejernihan memampukan kita memandang orang dan situasi dengan kebijaksanaan dan kasih, bukan dengan amarah atau kefrustrasian, serta menerima ketidakkekalan segala hal tanpa larut dalam duka. Bangun menuju kejernihan adalah tindakan pembaruan mental sehari-hari, ibarat membersihkan sarang laba-laba kebingungan dan stres dari pikiran, sehingga kita dapat memandang dunia dengan mata segar dan hati yang tenang. Malam menjadi wadah penempaan di mana kegelisahan terbakar dan fajar menjadi kesempatan bagi visi baru, pikiran yang lebih jernih, serta jiwa yang lebih damai. Dengan memupuk kejernihan ini, kita tidak hanya tidur lebih nyenyak, tetapi juga hidup dengan lebih sadar, penuh tujuan, dan tenang. Dalam cahaya batin inilah stres kehilangan cengkeramannya, dan hakikat kedamaian sejati kita terungkap. 24. Kembali kepada tujuan. Di tengah pusaran tuntutan sehari-hari, daftar tugas yang menumpuk, serta gangguan yang tak henti, sangat mudah bagi kita untuk kehilangan pandangan akan hal yang sesungguhnya memberi makna pada hidup. Tujuan kita. Hidup tanpa arah yang jelas, sekadar beralih dari satu kewajiban ke kewajiban lain, dari satu kepedulian ke kepedulian berikutnya, bisa terasa hampa dan memicu stres yang menumpuk tanpa pegangan. Stoicisme mengajak kita untuk secara konsisten kembali kepada tujuan fundamental kita. Filsafat ini mengingatkan bahwa ketika kita selaras dengan nilai-nilai paling penting dalam hidup, disitulah kita tidak hanya menemukan motivasi, tetapi juga kedamaian mendalam yang membantu kita menyambut malam dengan tenang. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah kapal di lautan. Tanpa tujuan yang pasti, Anda akan terombang-ambing oleh arus dan angin, membuat perjalanan penuh ketidakpastian dan kegelisahan. Namun bila ada mercusuar yang menjadi penuntun arah, setiap dayungan, setiap penyesuaian layar punya arti. Perjalanan Anda, meski berat, akan dipenuhi makna. Tujuan kitalah mercusuar itu, bintang penuntun yang memandu kita melintasi lautan kehidupan yang kerap bergelora. Bagi para penganut Stoa, tujuan mendasar hidup manusia adalah hidup selaras dengan alam, yang berarti hidup dalam kebajikan dan nalar. Ini bukan tentang mengejar kesenangan sesaat atau mengumpulkan harta, melainkan tentang memupuk sifat luhur, adil, bijaksana, berani, dan tenang. Ketika tindakan kita selaras dengan tujuan yang lebih tinggi ini, tekanan dari hal-hal sepele akan berkurang karena kita tahu bahwa energi kita dicurahkan untuk hal yang benar-benar penting. Stres seringkali muncul ketika tindakan kita tidak sejalan dengan nilai-nilai terdalam. Kita merasa terbebani oleh tugas yang tidak mencerminkan jati diri, oleh tanggung jawab yang terasa hampa, atau oleh ekspektasi luar yang tidak selaras dengan kebenaran batin. Ketidakselarasan inilah yang melahirkan ketegangan, konflik batin yang mewujud sebagai kecemasan. Kembali kepada tujuan bukanlah peristiwa sekali saja, melainkan praktik harian berupa perenungan dan penataan ulang. Ini tentang terus bertanya, apakah yang sedang saya lakukan atau khawatirkan ini selaras dengan tujuan hidup yang lebih besar? Apakah ini mengarah pada diri yang ingin saya wujudkan, pada hidup yang ingin saya jalani? Dengan pertanyaan ini, kita dapat
dapat memilah mana kepedulian yang layak dapat perhatian dan mana yang sekadar gangguan. Sebelum tidur, luangkan waktu sejenak untuk kembali kepada tujuan. Tinjau ulang hari Anda, bukan dari sudut pandang sukses atau gagal, tetapi dari sejauh mana Anda tetap setia pada nilai-nilai Anda. Di momen mana Anda berjalan sesuai tujuan, kapan Anda menyimpang. Tanpa menghakimi, amati saja. Lalu lihatlah ke esok hari, bagaimana Anda dapat menyelaraskan tindakan, pikiran, dan interaksi Anda dengan tujuan itu. Dengan begitu, Anda memberi pikiran arah yang jelas, sebuah mercusuar untuk navigasi hidup. Dengan kembali kepada tujuan, Anda mencabut bahan bakar stres dari hal-hal tidak penting dan dari rasa tak punya arah. Anda pun tidur dengan kepuasan karena telah berusaha menjalani hidup yang lebih bermakna dan dengan ketenangan karena tahu bahwa tindakan Anda hari ini punya arti. Malam menjadi ruang untuk meneguhkan kembali komitmen. Anda tidak tenggelam dalam kecemasan karena pikiran Anda tertambat pada sesuatu yang lebih besar dan lebih abadi daripada sekadar kekhawatiran sehari-hari. Dalam tujuan yang terdefinisi dengan baik, kita menemukan kedamaian sejati dan istirahat yang menyegarkan jiwa. 25. Malam sebagai seorang guru. Sepanjang eksplorasi kita telah melihat bagaimana stoicisme memberikan peralatan untuk mencegah stres, mencemari tempat tidur kita sebelum itu terjadi. Kita telah berlatih memilih ketenangan, menguasai persepsi diri, menerima masa kini yang tak bisa diubah, dan membangun ketahanan. Namun dalam pelajaran penutup ini, saya mengajak Anda untuk memandang malam itu sendiri sebagai seorang guru, sebuah ruang sakral yang memberikan ajaran, jika kita bersedia mendengarkan. Malam bukan sekadar jeda dari aktivitas, melainkan wadah tempat kebenaran terungkap dan jiwa kita menyelami kebijaksanaan terdalamnya. Bayangkan, jika hari adalah buku yang penuh kata dan kegiatan, maka malam adalah kesenyapan di antara halaman-halamannya. Ruang tempat makna dari setiap kata mengendap dan dipahami. Di siang hari, kita larut dalam aksi, reaksi, dan pencapaian. Namun malam menawarkan jeda, kesempatan untuk sekadar ada. Dalam kesunyian ini, suara dunia luar mereda dan keriuhan batin kita, jika kita berani membiarkannya tenang, akhirnya mengungkap kejernihan yang menakjubkan. Malam mengajarkan kita tentang ketidakkekalan. Ia mengingatkan kita bahwa hari ini, dengan segala suka dukanya, keberhasilan dan kegagalannya, telah berlalu. Matahari terbenam dan fase baru telah dimulai. Ajaran ini mendorong kita untuk melepas kendali, dan memahami bahwa kita tak dapat menggenggam satu momen pun selamanya. Setiap akhir adalah peluang untuk awal yang baru. Malam juga mengajarkan kerentanan. Dalam gelap dan hening, kita sering berhadapan dengan ketakutan terdalam dan rasa tidak aman kita. Ia memaksa kita untuk mengakui batasan kita, ketergantungan kita pada istirahat. Namun dalam konfrontasi ini, jika dihadapi dengan kebijaksanaan stoik, kita justru menemukan kekuatan yang mendalam, bukan kelemahan. Menerima kerentanan adalah langkah pertama menuju kedamaian sejati. Malam adalah sang ahli penerimaan. Ia memaksa kita untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tak dapat kita putuskan atau kendalikan saat ini. Ia mengajak kita menyerahkan kekhawatiran pada alam semesta, mempercayai proses kehidupan. Itu adalah tindakan iman, keyakinan bahwa istirahat dan pembaruan itu perlu, dan bahwa esok akan membawa perspektif baru. Akhirnya, malam mengingatkan kita akan nilai istirahat. Kita adalah makhluk biologis yang memiliki batas, perlu diisi ulang agar dapat hidup dengan tujuan dan kebajikan. Menghormati siklus alami siang dan malam, aktivitas dan istirahat adalah tindakan bijaksana yang selaras dengan alam dan diri kita sendiri, sehingga kita dapat berfungsi pada potensi terbaik kita. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk menghormati malam sebagai guru. Alih-alih melawannya atau memenuhinya dengan kecemasan, terimalah ia sebagai hadiah. Biarkan diri Anda belajar dari ketenangannya, kegelapannya, dan ajakannya untuk melepaskan. Renungkan, apa yang ia minta untuk Anda lepaskan? Apa yang ia ajarkan tentang diri Anda? Dengan menerima malam sebagai guru, Anda mengubah hubungan dengan akhir hari. Ia bukan lagi medan perang stres, melainkan kelas sunyi, tempat kebenaran yang lebih dalam disampaikan.
Anda pun tidur, tidak hanya dengan tubuh yang beristirahat, tetapi juga dengan jiwa yang damai, menyadari bahwa Anda telah menghormati siklus alami kehidupan dan membiarkan kebijaksanaan malam menuntun Anda menuju ketenangan dan pemulihan sejati. Dalam persekutuan dengan kebijaksanaan kuno inilah, stres akhirnya lenyap, digantikan oleh ketenangan yang tak tergoyahkan. Jika video ini menginspirasi Anda untuk bertindak dan memulai transformasi personal, jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten yang mendukung pertumbuhan Anda. Di video berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam alat-alat praktis serta tips efektif untuk terus maju dalam proses reboot dan evolusi diri Anda. Jangan sampai terlewat, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan satupun langkah menuju kebesaran. Sampai jumpa di sesi berikutnya.